Ya, kita berharap ada video ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia dan seluruh dunia karena berbahasa Indonesia tentu bagi orang yang mengerti paham bahasa Indonesia. Dan tentu saja saya membuat semua video-video ini dengan bertanggung jawab dan beberapa video yang saya buat sebelum ini yang bukan live itu adalah sebuah pengajaran lengkapnya yang setiap pagi ini kita cuplik adalah pengajaran-pengajaran yang saya ambil dari pengajaran yang lengkap itu. Nah, pengajaran hari ini tentang heavens and saya ambil dari pengajaran saya tentang heavens and hell, surga dan neraka. Heavens-nya ada S-nya ya, karena itu jamak. Nah, kalau di Indonesia lucu, surga-surga dan neraka kan lucu kan. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu enak, heavens ada S-nya. Nah, di dalam bahasa Jerman juga pakainya di Himmel karena D-nya plural. Ya, hanya beda kasih di dan der saja udah langsung beda. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang eh, gereja-gereja atau ya ini kebanyakan di gereja karismatik ya yang terjadi hal seperti ini. Seharusnya yang kita bahas adalah karismatika, dogma karismatika. Cuman di dalam dogma karismatika sendiri, kata karisma sendiri itu kan diambil dari 1 Korintus yang tentang 9 karunia roh itu tadi ya. Dari mulai karunia bernubuat, karunia berbahasa, sampai karunia berbahasa, orang mendapat mimpi, penglihatan dan sebagainya. Ada 9 karunia roh, itu karunia menyembuhkan ya, termasuk itu di dalamnya. Namun pada kenyataannya di dalam satu dogma karismatika ini kemudian berkembang ya, berkembang sampai terutama yang namanya karunia membedakan roh. Banyak orang-orang karismatik mengklaim dirinya mempunyai karunia yang membedakan roh, terutama yang menspesifikasi dirinya menjadi seorang pendoa syafaat. Saya tidak tahu dari mana istilah pendoa syafaat ini. Saya sendiri pun sering latah mengatakannya bahwa ada yang namanya pelayanan pendoa syafaat. Sedangkan di dalam Alkitab tidak pernah ada spesifikasi pelayanan pendoa syafaat. Karena kita semua harus berdoa dan kita semua harus memberitakan Injil. Memang di dalam Alkitab ada di dalam Efesus 4 ya kalau salah, yaitu ada 5 jawatan. Salah satu jadi jawatan kerasulan ya, kerasulan, terus dia jawatan kenabian, jawatan penginjil, jawatan pembala dan pengajar. Ini adalah sebuah jawatan ya, 5 karunia untuk melayani jemaat. Tetapi bukan berarti itu sebuah jabatan. Makanya orang-orang karismatik yang sudah paham menyebutnya jawatan ya, fungsi, bukan jabatan. Karena ada orang-orang yang mempunyai hati gembala yang luar biasa, tidak mungkin dia menjadi gembala sidang. Bukan tidak mungkin, tidak harus menjadi gembala sidang. Dia bisa menggembalakan di family altar atau kelompok sel atau dalam ibadah rumah tangganya. Ibadah rumah tangga itu yang dihadiri oleh beberapa tetangga-tetangganya begitu ya, atau kawan-kawannya, dia menjadi gembala di situ yang mengayomi. Banyak orang yang punya hati gembala yang bisa melakukan itu, bahkan lebih lebih punya hati gembala dia daripada gembala sidangnya. Banyak orang-orang yang terus ada yang namanya kenabian, jawatan atau fungsi kenabian. Banyak orang menyangka bahwa ini, oh ini berarti nabi nih. Enggak. Orang-orang yang punya fungsi kenabian ini maksudnya dia yang begitu masuk, dia dalam satu komunitas, dia punya hati itu sangat tegas sekali membedakan benar dengan salah, hal yang baik dengan yang tidak baik. Orang-orang seperti ini biasanya dia orangnya lurus lempeng hidupnya, maunya lurus lempeng, dia nggak mau berkelok-kelok, dia tegas orangnya ya, orang yang tegas, orang yang kalau iya ya iya, enggak ya enggak. Nah, kalau orang Jawa bilang orang Jawa apa, orang ya orang Jawa juga bilang ya, orang Belanda juga bilang saklek gitu ya. Saklek itu ya iya enggak mau basa-basi orang seperti ini. Tapi dia jelas hidupnya dalam kebenaran, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, dia rajin baca Alkitab, dia rajin apa namanya, memberikan motivasi-motivasi dalam Alkitab untuk jemaat bisa hidup kudus. Selalu ceritanya tentang kekudusan, kesucian, kebenaran, hidup yang sesuai dengan Alkitab. Orang-orang seperti itu. Nah, kalau ada yang nggak beres, misalnya kemunafikan atau orang ini akan ngomong. Nah, celakanya orang-orang yang punya karunia kenabian ini terus eh, GR, banyak yang GR, kebablasan, dia kritik, dia tembak sana sini, merasa diri yang paling benar.
Ya, seperti yang saya lakukan ini, banyak orang juga mengira saya merasa diri paling benar. Enggak ya, bukan saya paling benar. Saya selalu mengatakan belum tentu saya yang paling benar, tetapi ini yang saya dapatkan dalam perenungan saya setiap hari dan ini saya sampaikan. Apakah Joseph Paulus yang paling benar? Enggak. Nah, kemudian ada lagi yang namanya penginjil. Nah, ini yang seringkali bilang, oh ini bukan jabatan saya, bukan, ini jabatan fungsi. Kita semua menginjil, tetapi mau tidak mau atau diakui atau tidak diakui, ada orang-orang yang rajin menginjil lebih daripada yang lain yang aktif. Walau orang-orang seperti inilah yang disebut yang punya penginjilan, karena memang dia orangnya sangat agresif sekali. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, di dalam gereja Tuhan semua orang harus menginjil, bukan cuma penginjil ini. Oh, itu bukan karunia saya menginjil, itu salah ya. Itu adalah satu yang salah. Dari mulai para rasul, para rasul kan berarti kan dia fungsinya sebagai rasul kan, namanya juga rasul. Nah, sampai ke jemaat biasa semua memberitakan Injil. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 2 sampai Kisah Rasul 5, dan mereka semua memberitakan Injil. Mereka semua memberitakan Injil. Nah, jadi nggak ada alasan nggak memberitakan Injil ya, karena oh ini bukan karunia saya, itu tidak alkitabiah. Entah Anda dapat pelajaran dari mana, atau saya yakin Anda sebenarnya sedang memaklumi diri sendiri yang takut dan malu mendeklarasikan Yesus dalam hidupmu. Sejujurnya iya kan? Sejujurnya Anda kan takut dan malu kan? Yang tidak memberitakan Injil, jujur aja, ngaku aja. Ya, kalau ngaku nanti diobati sama Tuhan. Kalau saudara nggak ngaku nanti nggak sembuh-sembuh. Orang sakit itu harus ngaku sakit baru dia disembuhkan ya. Nah, yang keempat ini gembala ada gembala. Nah, orang-orang si gembala ini, yang pertama tadi kerasulan ya, saya lupa tadi. Benar nggak tadi yang pertama saya mau kerasulan? Karena rasul ya bisa menjangkau. Nah, yang ini gembala karena ada cincin ini ya. Orang-orang gembala itu bisa sabar, bisa mengayomi ya. Orangnya begitu tenang dan dia bisa menampung, mengakomodir semua. Nah, orang-orang seperti ini sering bentrok sama yang punya karunia kenabian. Kamu ini munafik, kamu ini sering dihakimi sama yang punya karunia kenabian. Tapi orang punya kayu karunia gembala ini biasanya dia lebih sabar menghadapi orang-orang yang menuduh dia ini. Ya, saya salah satu orang-orang yang punya karunia kenabian. Saya suka nggak sabar dengan gembala senior saya. Terlalu sabar, saya bilang. Saya sampai sebel, sampai capek saya sama beliau. Akhirnya puncak-puncaknya saya tinggalkan gereja itu karena saya jengkel banget. Salah ya. Itu karunia kenabian yang tidak dewasa. Ya, saya tinggalkan gereja itu dan saya bentrok dengan, dan saya hari ini saya saya sudah minta maaf kepada beliau sebelum saya berangkat ke Eropa. Saya minta maaf kepada beliau, saya mengadakan rekonsiliasi dengan beliau karena beliau benar, saya salah, saya terlalu kanak-kanak. Yang saya ucapkan itu benar, firman Tuhan dan dari Tuhan, tetapi saya mengucapkannya dengan tidak sepatutnya ya. Dan itu waktu itu saya mendatangi gembala senior saya dan saya mengadakan rekonsiliasi. Itu indah sekali ya. Dan gembala saya namanya seorang gembala ya, namanya juga punya hati gembala, dia terima. Itulah, kadang-kadang kita mengira seorang gembala ini terlalu lembek. Nah, enggak, karena dia punya hati gembala, bukan lembek, itu hati gembala. Nah, seorang hati gembala ini perlu belajar dari orang punya kenabian sedikit lebih tegas. Karena bagaimanapun juga ada orang yang tidak bisa dikasih lembek. Tetapi yang namanya punya hati gembala, dia bisa sabar banget. Nah, saya belajar. Orang yang punya karunia kenabian harus punya hati gembala sedikit, karena harus tahu orang itu punya perasaan, bukan pisau belati ya, punya perasaan. Nah, sama orang yang hati gembala pun harus belajar dari orang yang punya kenabian. Ini suatu kutub ya. Nah, makanya mereka semua harus bekerja sama. Yang terakhir adalah mengajar. Nah, orang-orang yang mengajar itu orang yang suka satu-satu, membuka. Nah, orang-orang yang tidak punya karunia ngajar suka sebel. Nah, saudara-saudara yang suka ngelihat kita debat, saya ngajar satu-satu, bilang, alah kebanyakan teori. Oh, enggak. Ya, banyak orang bilang, ini kebanyakan teori trinitas, kebanyakan teori ini. Enggak. Kalau saudara tidak diajar, ketika saudara ditanya, saudara bingung asal-usulnya dari mana. Makanya kita butuh pengajar untuk mengajarkan asal-usulnya dari mana. Nah, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak biblikal yang hari ini, yang setiap hari kita bongkar ini kan dalam minggu ini. Panca-panca biblikal ini yang kita harus bongkar apa? Pengajaran tidak teks dan kontekstual. Karena apa? Sejak tahun 325 mereka tuh mulai keluar dari teks ya. Kenapa? Pertama dari kompromi kontekstual. Mereka tinggalkan teks, mereka pergi ke kontekstual ya, dengan memasukkan patung-patung, memasukkan ritual-ritual yang lain di dalam
gereja. Makanya kalau ada orang bilang ini ortodok, ini gereja yang paling mendekati gereja mula-mula. Iya, gereja mula-mula tahun 325. Bukan gereja yang di zaman para rasul Petrus, 12 rasul itu termasuk Paulus ya. Bukan, tetapi gereja yang tahun 325. Gereja ortodok itu memang gereja yang paling mendekati gereja yang tahun 325. Jadi jangan salah. Kenapa? Buktinya, sebentar, kan gereja ortodok ini suka bilang enggak, bukan gereja 325 tapi gereja para rasul. Nah, saya katakan semua ritual yang dilakukan oleh gereja ortodok tidak pernah dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Semua simbol yang dilakukan oleh gereja ortodoks tidak pernah dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Apalagi gereja Katolik Roma, jauh lagi. Nah, gereja Protestan zaman Martin Luther, namanya Protestan itu ada beberapa versi. Satu dari kata protes, tetapi saya membaca buku yang lain, historis dari kata Protestan itu sebenarnya bukan protes tukang protes teriak-teriak begitu, komplain, bukan, tapi Protestan. Itulah kemarin saya sebut Trinitarian dengan Protestan. Protestan Martin Luther berusaha membawa kembali kepada teks yang tertulis Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman, the just live by faith. Nah, masalahnya kemudian Martin Luther berhenti karena dia ada dalam pelindungan raja, dia harus kompromi secara politis. Makanya nggak selesai. Reformasi yang dilakukan Martin Luther itu belum selesai. Liturgi sudah banyak yang dikurangi, simbol-simbol ritual sudah banyak yang dikurangi. Karena the just live by faith, orang benar hidup dari iman, bukan dari ritual dan simbol itu. Namun tetap saja masih ada beberapa ritual yang belum dihapuskan. Ya, karena apa? Tidak mudah menghapus sesuatu yang 3 dimensi, yang daging, yang physically, batas physically, batas suci physically, rumah Tuhan, gereja yang physically yang dianggap suci. Kemudian makanya kalau saudara lihat film-film itu ya, yang berusaha menghujat Tuhan itu, mereka melakukan persetubuhan di dalam gedung gereja untuk menajiskan gereja itu. Padahal yang namanya kesucian itu bukan gedung gereja itu, tetapi kesucian itu ada di inilah bait Allah, bukan gedung itu. Ya, orang-orang Islam suka mengolok-olok kita, banyak yang dengan gambar-gambar orang yang bersetubuh di dalam gereja itu ya, orang berhubungan seks di dalam gereja. Nah, itu salah karena batas suci kita itu bukan seperti orang Islam. Ya, anjing macuk bisa gegeran se-Indonesia mau bakar-bakaran. Untung polisi cukup bijak ya. Karena itu memang perempuannya sakit jiwa, nyari suaminya yang dinikahkan di masjid itu, disamperin bawa anjing. Iya, orang nikahnya aja nikah nggak kudus kok, nikahnya aja nikah najis kok, itu berzina di dalam masjid. Makanya anjingnya dibawa ke masjid sekalian sama si perempuan ini kan, memang masjidnya itu najis gitu loh. Orang ini perempuan nggak bener, ngerebut suaminya dia, dinikahkan oleh masjid, disucikan oleh masjid, pelacuran yang disahkan oleh masjid. Makanya perempuan yang stres ini dia bawa anjing. Lawang kamu masih bawa pelacur aja, pelacur yang melegalkan pelacuran di dalam masjid, makanya bawa anjing sekalian toh. Itu kan suatu sarkastik sebenarnya. Nah, itu seperti itu maknanya. Namun batas suci dalam kita orang Kristen bukan gedung, tetapi ini tubuh kita. Kesucian itu di tubuh kita, bukan di gedung. Ya, Yesus sendiri bilang runtuhkan bait Allah. Nah, jadi balik lagi, pengajaran-pengajaran dari mulai tahun 325, baik Ortodoks, Katolik, Martin Luther semua. Dan ketika Martin Luther itu nggak selesai, Calvin mengembalikannya. Dulu pelayanan itu dilakukan oleh orang awam, pelayanan keawaman. Tapi Calvin mengembalikannya menjadi satu keimaman lagi, struktur dalam struktur lagi. Calvin. Jadi agak kembali lagi. Calvin itu Martin Luther sudah maju, Calvin memundurkannya sedikit, namun tetap selalu ada yang lebih baik ya, karena Calvin itu sangat menekankan masalah kualitas integriti di dalam hidup manusia. Itu bagus sekali, makanya orang-orang Calvin itu sangat disiplin. Kita harus akui orang-orang Calvin itu suka belajar dan disiplin. Di dalam riset saya, penelitian saya tentang konversi, para orang-orang pengikut Calvin ini kemudian disebut reformed ya. Orang-orang reform ini paling jarang murtad karena mereka terstruktur sekali teologisnya. Dan harus kita akui, dan yang paling banyak murtad itu orang dari karismatik. Tapi kalau di luar yang Protestan, orang Katolik juga banyak. Jadi orang Katolik dengan orang karismatik ini ya banyak yang Katolik yang lebih murtad ke Islam, yang lebih banyak lagi.
karena mereka tidak diajar jemaatnya secara struktur, kecuali orang-orang yang mau belajar, jemaat yang mau belajar baru diajarin. Tetapi kebanyakan orang-orang Katolik secara umum mereka tidak diajari secara struktur di dalam gereja, khotbahnya yang umum. Baru kalau mereka mau belajar dibuat seperti seperti kursus-kursus Bible singkat ya di gereja mereka, baik itu di Katolik karismatik maupun di Katolik yang konservatif. Nah, kalau beda dengan di Calvin, di Reform. Kalau sudah lihat khotbah mingguannya Stephen Tong itu berat sekali ya. Saya bilang, ini khotbah mingguan loh Stephen Tong pada jemaat. Makanya saya juga belajar dari struktur itu. Dalam beberapa hal saya tidak setuju dengan pengajaran Stephen Tong, tetapi saya sangat mengakui bagaimana Stephen Tong itu sungguh-sungguh mendidik jemaatnya. Itulah sebabnya dalam riset saya itu nggak mudah orang reform itu digoyahkan imannya. Walaupun ada beberapa yang tidak tekstual dan kontekstual, tetapi mereka terstruktur. Adanya ini karena ini, adanya ini karena ini, adanya ini karena ini. Begitu diserang yang di atas ini, orang bilang, oh sorry kamu belum tahu yang ini, nggak akan goyah dia. Orang-orang Islam berusaha menyerang Calvin di hasil akhirnya. Nggak bisa, orang Calvin itu sudah punya, sebelum ada yang hasil akhir, sebelum terjadi ada sebuah doktrinnya, mereka ada pengajaran-pengajaran yang lain yang sampai kepada dogma dan kepada kredonya mereka. Yang kalau Anda serang pengajaran-pengajaran kecil-kecil itu, mereka sudah punya kredo dan dogma yang kuat. Anda sedang dogmanya, belum tentu Anda menang lawan orang Calvin, karena mereka menguasai sekali Bible mereka. Ya, nggak kayak orang-orang Kristen abangan, Hani Christian, Stephen dan sebagainya yang ngaku-ngaku pendeta itu, yang baru tahu sedikit ayat sudah ngerasa sudah jadi pendeta bisa khotbah di zaman dulu ya. Rahmat Sumangkir, Hani Christian baru tahu sedikit ayat bisa khotbah, enggak. Nah kemudian sampai di zaman Calvin mulailah lahir gerakan Pentakosta dan evangelical ya, kemudian muncullah gerakan Pentakosta karismatik di abad kedua, abad ke-19. Nah, gerakan Pentakosta karismatik ini berawal dari mengembalikan karisma di dalam gereja, karena sejak tahun 325 sampai abad ke-18 itu sudah mulai ditinggal. Ada mujizat, ada itu tadi ya, karunia bernubuat, penglihatan, mimpi, ya kesembuhan. Nah itu sudah mulai banyak ditinggal oleh gereja. Mengapa? Karena mereka meninggalkan teks Alkitab, maka mereka akan nggak mengalami mujizat lagi dengan sendirinya. Itu otomatis ya, itu otomatis orang dengan sendirinya tidak akan mengalami mujizat lagi ketika orang meninggalkan teks dan konteks. Makanya bahkan sampai hari ini di Indonesia ada namanya gereja Grafa, itu mereka tidak mengakui ada mujizat ya. Dan pengikut Calvin pun tidak melakukan doa-doa kesembuhan ilahi ini. Mereka nggak mau, menolak. Mereka tidak mau, mereka menolak bahasa roh sebagai macam itu. Apa itu bahasa apa itu roh apa? Mereka lihat kalau statement-statementnya Stephen Tong tentang orang-orang karismatik kan sangat nyir. Pada kenyataannya ada karunia-karunia itu ya, karunia penubuat, karunia mendapat mimpi penglihatan, karunia kesembuhan, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, itu kan pada kenyataannya masih ada dan masih berlaku. Tetapi grup reform ini enggak, itu semua sudah terjadi di zaman kerasulan, sekarang sudah selesai. Tapi pada kenyataannya kita melihat dengan mata kepala sendiri tiap hari fenomena-fenomena itu ada. Oh enggak, itu halusinasi palsu. Oh iya, sebagian besar memang palsu. Tetapi saya melihatnya tidak palsu ya. Sebagian besar itu dijual oleh gereja-gereja karismatik untuk, ya kayak orang mau tumbang-tumbang itu, saudara kalau di gereja karismatik didoakan supaya tumbang, itu ada latihannya. Saya sampai komplain itu, cuman mau gimana, itu gerejanya mereka, saya bukan jemaatnya, itu haknya mereka. Ya anak pendeta besar ini diajarin, di training bagaimana menghipnotis orang supaya bisa jatuh. Bahasa saya menghipnotis ya, bahasa saya. Mereka bahasanya enggak, fenomena supaya punya kuasa itu dilatih. Kok dilatih, ada latihannya. Bagaimana cara membangkitkan? Aduh, saya bilang ini jadi dibuat-buat drama semua, ini sandiwara semua akhirnya. Nah itulah makanya gereja akhirnya harus dikembalikan dengan suara kenabian. Nah pagi ini kita fokus mencermati satu bagian dari ajaran gereja karismatik tentang pendoa-pendoa syafaat yang sedikit-sedikit melihat, wah saya melihat ada roh perzinahan, saya melihat ada roh apalagi
roh ular tua, saya melihat ada bahasanya aneh-aneh, yang dia ada roh apa, roh dusta, roh apa, dia bisa bisa kasih sebut nama satu-satu rohnya itu. Nah, apakah itu Alkitabiah? Ya, semua pendoa-pendoa, kalau saya temui pendoa-pendoa syafaat karismatik yang fanatik ya, nanti dikit-dikit dia ngomong, oh aku lihat di belakang kamu itu ada roh ini, roh itu, roh apa segala macam. Dikit-dikit dia lihat jahat terus, dikit-dikit dia lihat roh jahat terus, sampai kita serem sendiri. Ada seorang pendoa syafaat yang saya kenal gitu ya, katanya orang pendoa syafaat ini sama saya baik ya, saya ada kenal banyak sekali pendoa syafaat. Nah, salah satunya ada satu yang udah tua ini, senior. Ini kata orang saya sendiri bingung karena dia sama saya baik-baik saja. Orang ini selalu kalau misalnya ke rumah orang, lihat tuh di sudut rumah sana, di dekat atap rumahmu itu ada setan, ada kuntilanaknya lagi nongkrong di sana. Terus uh, tuh dia tengok lagi kemana, tuh lihat tuh di atas kendi itu tuh, waktu ngeceh kamu tuh setan itu ketawa itu. Jadi kalau pokoknya masuk ke rumah siapa, nanti dia akan lihat bilang, ngasih tahu ada setan di situ. Nah, terus maka si yang punya rumah ini kan ketakutan. Ayo diusir toh, katanya begitu, diusir. Ya terus ya kapan, aku sibuk sekali, dia bilang gitu. Katanya orang-orang dibilang ini belaga sibuk orang ini. Ya saya nggak tahu itu benar apa enggak. Kalau sama saya orang ini baik ya, nggak pernah bilang roh ini roh itu. Tapi ini sibuk sekali dia bilang. Nanti akhirnya ya udah supaya nggak sibuk kapan? Nah, akhirnya didoakanlah rumah itu, terus dicipret-cipret minyak, disemprot-semprot ya, disemprot-semprot pakai cairan, pakai semacam liquid yang sakti itu, cairan sakti itu, semua atmosfernya kita bersihkan, kita sucikan dalam nama Yesus, sambil dia bidi 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 kayak fudu gitu ya, bidi wadah wadah wadah, lama-lama lawas ambiar ya, sandal lawas dia bilang gitu, semprot-semprot. Dah, setannya udah pergi semua, dia bilang begitu. Terus makasih yang punya rumah ini kasih amplop sama dia, kasih uang. Dan itu dibisniskan ya. Dan itu dibisniskan oleh, oh itu bener ya, saya nggak itu yang saya dengar dari kata orang, dan semua orang komplain tentang itu. Tetapi orang ini kalau datang ke rumah saya nggak pernah melihat setan ini setan itu. Dia dalam masa-masa pemulihan saya, beliau selalu bilang, kamu kenapa? Saya bercerita-cerita, oke kita doa sama-sama. Enggak dikit-dikit lihat roh ini, lihat roh itu, enggak. Sama saya itu baik. Makanya saya bingung dengan orang itu. Tapi saya pernah ketemu ada orang lain yang dikit-dikit, ini teman saya sendiri. Waktu saya ajak doa di rumah saya, Paul, aku ngeliat ada ini Paul, setan ini, setan itu. Dia bilang gitu kan. Setannya seperti apa? Saya tanya. Oh setannya seperti ini, dia bilang. Loh, dalam hati saya bingung, setan ini setan itu kan kemarin sudah diusir sama si emak itu, sama si oma yang saya tadi cerita, kok bisa datang lagi? Saya diam aja kan. Terus saya cerita sama si oma itu, masa sih salah salah lihat itu. Terus si oma itu datang ke rumah saya, bersih kok rumahmu, dia bilang bersih kok rumahmu, nggak ada setannya maksudnya. Jadi rumah saya itu dulu ada di Hook ya, ada di Hook, dan itu bekas rumah berhalanya. Saya beli dari seorang penyembah berhala yang suka pergi dukun-dukun Gunung Kawi segala macam itu ya, sehingga dia simpan semua jimat-jimatnya di rumah itu ada ceritanya begitu. Nah, dalam masa-masa pemulihan itu saya pernah cerita, saya pernah mengalami masa-masa saya meninggalkan Tuhan ya, saya benar-benar menolak Tuhan. Saya belum jadi Islam tapi hampir jadi Islam, sampai saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetapi dalam masa-masa pemulihan itu kami banyak bertengkar. Saya hampir bercerai dengan istri saya waktu itu ya. Dan itu panas sekali hawa di rumah itu, masuk rumah itu eh, rasanya nggak enak. Nah, kemudian kawan saya kan baik, itu sahabat saya dari kuliah ya. Nah, dia rajin mendoakan saya. Nah, dia bilang begitu ada setannya, tetapi yang pendoa syafaat yang senior ini bilang enggak, rumahmu bersih kok. Bingung kan, karena yang benar yang mana. Nanti saudara kalau ketemu pendoa syafaat, yang satu bilang ada setannya, yang lain bilang bersih. Nah, nanti saudara ketemuin aja ya, pendoa syafaat ini sama ini. Nah, nanti mereka bisa berantem tuh. Nah, di satu gereja ada dua orang pendoa syafaat, dua-duanya ini senior. Yang satu punya kubu, yang ini punya kubu, punya pengikut. Yang satu punya kubu, sama-sama oma-oma ya pendoa syafaat ini. Mereka punya kubu masing-masing, dan
ketika yang satu ini dapat penglihatan A, nanti yang satu dapat penglihatan B. Lalu mereka hadap-hadapan begitu. Mereka hadap-hadapan, yang betul yang mana nih? Setannya mana nih? Atau rohnya apa? Yang satu nubuatannya baik, yang satu nubuatannya jelek itu dihadapin. Nah, ini jadi kubu tuh. Nah, saudaraku, itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita bahas, coba kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Saya udah saksikan. Oh, sebelum saya screen. Jadi panjang ya. Tadi saya kasih asal muasal gereja supaya saudara nggak kaget, nggak blank. Nah, sekarang kita lihat. Inilah dunia yang kita hadapi. Pada kenyataannya, ketika saudara membaca Kejadian 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu di dalam bahasa aslinya itu Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Itu nggak lagi cerita langit dan bumi yang Anda pengerti ini, tapi sebenarnya kata hashamayim dan haaretz itu juga berarti jasmani dan rohani. Hashamayim itu hashamayim. Langit adalah tahtaku, ya, dalam Yesaya 66 itu ya. Langit adalah tahtaku. Apa maksudnya? Itu adalah dunia yang rohani. Bumi adalah tumpuan kakiku, haaretz. Apa maksudnya? Yesus menapakkan kakinya ke bumi, ya. Sama ketika Allah berjalan-jalan di dalam Taman Eden itu. Nah, itulah hasyamayim dan haaretz. Nah, hasyamayim dan haaretz ini adalah alam rohani dan jasmani. Coba kita lihat, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 3, Paulus pun dia dibawa ke langit ketiga, dan Alkitab tidak menyebutkan ada langit keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya seperti dalam Al-Quran. Kalau saudara tanya orang Islam, langit bukti ada 7 langit, nanti dia akan, orang-orang Islam itu akan menyajikan bukti kepada kita lapisan atmosfer, ionosfer, stratosfer, apalagi itu ya 7 langit. Oh, berarti surgamu itu ada di atmosfer itu, di lapisan-lapisan atmosfer itu. Ngawur sekali itu ya para apologet Islam, kristolog Islam ini. Ya, kalau tanya coba 7 langitnya versi Islam itu, dia tunjukkan atmosfer, bukti bahwa Islam itu benar, ada 7 lapisan langit. Dia akan sebutkan lapisan-lapisan di atmosfer itu. Nah, itu beda dengan di dalam ajaran dalam Taurat dan di dalam Alkitab kita. Sama ya, yang saya ajarkan ini sama dengan yang di dalam Yudaisme juga. Kalau saudara tanya, langit itu ada berapa? Mereka semua kan bilang ada 3. Yang pertama adalah langit yang Anda lihat sekarang ini, yang banyak ada burung, awan gitu ya. Itu semua kalau saudara lihat Matius 6 ayat 26, burung di udara ya, Yesus berkata burung di udara dia pelihara. Nah, itu seperti itu, burung-burung di udara. Itu dari kata Uranon, burung-burung yang ada di Uranon, di Aves yang di Uranon. Nah, Uranon itu apa? Uranon itu langit. Uranon itu FM mode, AUX mode, Bluetooth mode. Ya, Uranon ini adalah langit ya, langit yang sama dengan Shamayim, Shamayim sama. Nah, kalau saudara lihat di Kejadian 1 ayat 1, maka NRK ya, disebutkan itu Tuhan menciptakan Uranon dan Geo. Nah, itu sama, jadi kata Uranon ya. Nah, kalau saudara lihat nanti ada di luar atmosfer kita ada yang namanya universe. Nah, itu kalau saudara baca di dalam Kejadian 1 ayat 8 dan 15, itu adalah sebuah tempat space di mana ada matahari, bulan, bintang di sana. Ya, Tuhan waktu menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang itu taruh di universe. Ya, dan itu juga disebut Uranon juga. Nah, waktu Paulus melihat di 2 Korintus 12 ayat 3, aku melihat langit yang ketiga. Ada bahasa-bahasa yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, langit yang ketiga ini disebut dengan Firdaus, paradiso, ya. Nah, paradiso atau Firdaus, sebenarnya kalau Firdaus itu kan bahasa Arab ya. Kata paradiso atau Eden itu sama artinya, adalah taman. Nah, itulah yang kita lihat, ya, yang dilihat oleh Paulus, sorry. Jadi langit pertama dan kedua itulah, langit pertama adalah atmosfer yang saudara lihat, itu atmosfer. Langit pertama itu tempat burung dan awan-awan ada di sana, tapi ada langit kedua itu yang tempat matahari, bulan, bintang. Nah, kemudian ada langit ketiga. Nah, yang disebut langit ketiga inilah yang tempatnya para malaikat. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti para malaikat di sorga, para malaikat di Uranon, ya. Itu yang dikatakan.
para malaikat di Uranon. Inilah yang terjadi. Jadi ada langit pertama, kedua. Langit pertama, kedua adalah yang physically, yang sudah bisa sentuh, ya. Nah, langit pertama dan kedua. Langit ketiga itu adalah sesuatu yang celestial, yang transcendental, yang alam roh. Langit pertama, kedua adalah jasmani. Langit ketiga itu adalah yang alam roh. Ini Alkitab yang menuliskan seperti itu, ya. Membedakannya seperti itu. Jadi bukan kata saya. Nah, ini seperti teks dan konteks yang tertulis. Nah, saudaraku, kemudian nanti saudara akan melihat di situ. Bentar. Daniel pernah bilang ada penguasa-penguasa di udara, ada raja Persia, ya, ada raja Persia, ada raja Yunani. Nah, itu pas ada malaikat Mikael itu sudah melawan raja Persia dan raja Yunani. Itu bukan lagi cerita mereka apa namanya untuk raja Persia yang sudah Darius atau siapa Cyrus the Great, bukan. Cyrus the Great apa yang namanya saya lupa. Kores, dalam bahasa Indonesia Kores ya. Saya ingat ya, Cyrus the Great itu Kores, raja Kores yang bukan. Tapi itu adalah penguasa-penguasa karena waktu itu belum ada. Mungkin Kores aja belum lahir, belum lahir, masih belum berkuasa karena itu zaman Babel ya. Nah, makanya itu kita langsung memahami bahwa itu adalah dewa-dewa, adalah Allah-Allah kecil, penguasa-penguasa di udara. Ya, kalau sudah lihat lagi, coba lihat di dalam Yesaya 14 ayat 9 juga disebutkan. Nah, Sheol below is still. Sheol itu dunia orang mati. Dia menantikan kejatuhan. Ini konteksnya adalah Raja Babel. Tetapi sebenarnya kita tahu tadi kalau kita ambil ternyata itu adalah penguasa-penguasa Babel, berarti roh-roh jahat. Ya, Sheol itu menantikan. Artinya apa? Waktu mereka jatuh, maka Sheol itu menganga. Tadinya nggak ada Sheol itu, tapi kemudian ketika Helel ben Sakar jatuh, selanjutnya kan Yesaya 14 ayat 12, engkau telah dijatuhkan ke bumi Helel ben Sakar. Kalau saudara baca di Yesaya 14 ayat 12, dan di ayat sebelumnya, nah ada Sheol itu terbuka, menganga, karena ada Helel ben Sakar ini masuk, yaitu malaikat yang jatuh itu. Nah, kalau saudara lihat di dalam Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat berapa itu ya, yang musuh lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Ini saudara cek aja di Efesus 6. Nah, itu lagi cerita itu tadi yang cerita di Daniel 10 sama Yesaya 14 ini, itulah penguasa-penguasa di udara yang dijatuh. Ya, penguasa-penguasa di udara. Udara yang mana yang dikuasai? Kan nggak mungkin udara yang ada di, nggak mungkin udara yang ini, nggak mungkin di udara Uranon, penguasa di udara penguasa Uranon ya, nggak mungkin di Uranon yang ketiga, karena mereka dijatuhkan dari Hashamayim ke Haaretz. Nah, Haaretz itu yang mana? Yang langit 1 dan kedua, itulah Haaretz, langit 1 dan 2. Maka si Helel ben Sakar naga ular tua yang saudara baca di dalam Wahyu 12 ayat 7 atau di dalam Yesaya 14 ayat 12, inilah mereka dibuang ke Haaretz, ke langit 1 kedua, karena langit dan 1 dan 2 ini kan jasmani, Haaretz tadi ya. Nanti saudara untuk lengkapnya kalau saudara bingung, ini ada videonya panjang, saya memberikan kesimpulan, ada di dalam video Heavens and Hell ya, dunia yang ini saudara bisa lihat di situ. Nah, jadi nanti seperti ini bentuknya. Jadi ada namanya Sheol sekarang, ada namanya Paradiso. Ya, di dalam Sheol itu ada lubang jurang maut. Sheol itu dunia orang mati ya. Orang semua kalau mati pergi ke Sheol. Kalau di dalam bahasa Perjanjian Baru namanya Hades. Kalau saudara nonton filmnya itu Clash of Titan itu, Clash of Titan, nah itu ada namanya Hades ya. Nah, itulah Hades. Nah, karena kita mengutip dalam bahasa Yunani Hades. Tetapi Hades atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Sheol, itu adalah dunia orang mati, bukan neraka, belum. Ya, ada namanya lubang jurang maut, di mana iblis ditawan di dalam gua-gua atau lubang jurang maut, yang disebut lubang jurang maut disebut dengan Tartarus. Kalau saudara baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4, maka malaikat-malaikat yang memberontak itu ditaruh di dalam gua-gua yang gelap. Nah, itulah lubang jurang maut itu, ya, Tartarus, ya. Nah, itu atau Abyss. Tartarus itu sering disebut dengan Abyss, sama ya. Nah, sama ya seperti Muhammad yang bilang, saya suka bilang itu malaikat yang ditawan di dalam gua. Nah, itu kan sama itu 2 Petrus 2 ayat 4, sama dengan malaikat yang ketemu sama Muhammad di Jibril di gua. Nah, itu sama ya.
Nah, itu seperti itu. Jadi ada dua, Sheol dan paradiso. Orang kalau mati, kalau tidak percaya Yesus, kalau orang mati itu pergi ke Hades. Tapi kalau dia percaya Yesus Kristus, dia akan pergi ke paradiso. Nah, itu ceritanya. Nah, saudara lihat ini. Sebentar. Ya, oh, Efesus 6 ayat 12 benar tadi ya. Penguasa-penguasa di udara itu Efesus 6 ayat 12. Sehingga Pak, Sheol tadi ini, Sheol tadi kan menguasai langit pertama dan kedua. Nah, saudara lihat, langit pertama kedua itu alam jasmani, yaitu atmosfer, burung di udara, awan-awan di udara, bulan dan bintang. Dikuasai oleh ini, dikuasai oleh Sheol. Semua alam jasmani dikuasai Sheol. Nah, jadilah di layer alam jasmani itu dikuasai oleh Sheol. Jadi yang saudara, Sheol itu ada di mana? Oh, ada di bawah bumi. Bukan, yang dimaksud di bawah bumi adalah sebuah majas di bawah bumi, bagian bumi di underworld. Itu bukan di bawah bumi. Kalau saudara gali tanah, makanya teolog liberal itu benar-benar gali ke tanah ya. Dan mereka bilang nggak ada yang namanya, mereka masih pakai bahasanya neraka. Nggak ada hell, adanya magma. Memang itu panas, dia bilang begitu. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Jadi saudara nggak boleh salah, nggak boleh, karena kata underworld itu bukan underworld, namanya di bawah kaki kita. Coba kalau hari ini saya hari ini ada di Eropa, maka di bawah saya itu adalah kalian yang ada di Indonesia. Nah, sama kalian yang ada di Indonesia, maka berkata yang di bawah kalian itu saya itu ada di bawah kalian hari ini, karena bumi ini kan bulat, saya ini ada, posisi saya ada di bawah kalian, gitu loh. Jadi yang namanya underworld yang mana? Apakah oh enggak, di bawah kita semua? Berarti ya di bawah kita semua ada namanya magma. Ilmuwan sudah pernah menggali ke bawah, nggak ada yang namanya Sheol di sana, adanya cuman lahar panas. Jadi apa yang dimaksud underworld? Underworld itu adalah sebuah dunia alam roh, dunia celestial yang dikuasai oleh malaikat-malaikat yang jatuh. Itu gambarnya ya tadi. Semoga kelihatan di layar Anda bahwa itu layer dengan burung-burung di udara dengan alam semesta. Nah, itulah underworld. Nah, ada dunia Sheol. Jadi Anda sekarang ini sedang menghirup Sheol, menghirup Hades. Yang Anda hirup itu adalah Hades. Ya. Makanya banyak orang-orang yang mengalami satu kesadaran metafisik. Tadi ya kan ada alam fisik, alam metafisik. Alam fisik itu adalah alam jasmani. Alam metafisik adalah alam yang non jasmani, yang alam rohani. Nah, Anda mengalami alam metafisik itu, Anda akan melihatnya setan. Banyak sekali orang lihat setan. Banyak sekali orang lihat setan. Sebagian besar orang di dunia ini penglihatannya itu selalu setan-setan. Saya tidak akan bilang tahayul ya, ini ada kenyataannya, ini ada. Wah, ini Paul ini katanya teolog liberal, tapi kok percaya setan? Karena saya bukan teolog liberal, dan saya juga bukan penganut Armenian dan segala macam yang saudara sebut itu. Saya, apa yang kata Alkitab, memang pada kenyataannya setan-setan itu ada di Sheol, dan hari ini saudara menghirup Sheol itu. Makanya dunia kematian itu nggak jauh-jauh dari kita. Dalam sekejap kita bisa mati dan kita pindah ke Sheol itu kalau Anda tidak percaya Yesus. Ya, Anda bisa masuk pindah ke situ dalam sekejap. Dan orang-orang yang masih dalam keadaan sadar, dukun-dukun paranormal yang disebut dengan dukun paranormal atau anak yang indigo, pasti bolak-balik lihatnya setan. 90% lihatnya setan. 90%. Ini saya lagi cerita orang pada umumnya ya. Nanti kita cerita orang Kristen. Saya lagi cerita orang pada umumnya. Mau yang di Eropa, mau yang di Indonesia, lihatnya adalah roh-roh jahat, setan. Makanya setiap belahan dunia punya cerita horor sendiri, punya mitos klinik-klinik sendiri, ya. Nah, nanti kita akan cerita mengapa setannya orang Eropa dengan setannya orang Indonesia beda. Nah, makanya kalau saudara yang biasa ngelihat setan di Indonesia, begitu masuk Eropa, lucu ya, orang yang di Indonesia begitu pergi ke Eropa, lihat setannya adalah tetap setan Jawa. Orang Jawa itu pergi ke sini, orang Batak pergi ke sini. Setannya yang dilihat tetap setan Batak, tetap setan Jawa. Orang Eropa pergi ke Indonesia, yang dilihat tetap setan Eropa, setan-setan yang dia image. Nah, satu gambaran yang ada di Eropa, setan-setan di Eropa itu, ya. Itu ada satu cerita komik ya, tetapi itu kan diambil dari cerita dari rumah Belanda, itu rumah Belanda.
Situ setannya setan Belanda. Karena orang-orang Belanda yang lihat situ lihatnya setan-setan Belanda begitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kan lucu kan. Nah sekarang kita balik, saudaraku, kita balik situ. Mengapa mereka melihat setan-setan itu? Ya karena mereka menghirup Seoul, menghirup udara Seoul itu. Saudara menghirup Seoul. Belum neraka ya, neraka itu baru ada. Nanti kalau saudara simak videonya Heavens and Hell di YouTube saya, Heavens and Hell. Nah, neraka itu baru ada nanti di Wahyu 21 di penghujung zaman, setelah 1000 tahun lagi baru ada neraka. Sekarang belum ada neraka, neraka kosong. Karena iblis masih berkeliaran itu di Seoul, Seoul itu masih ada, yang ada di muka bumi ini. Makanya iblis dikatakan berkelana waktu di Ayub itu. Dari mana kamu iblis? Dari berkelana mengelilingi bumi. Karena Seoul itu menguasai itu, Haaretz itu. Lihat itu, menguasai Haaretz. Makanya saudara akan melihat Seoul itu, Haaretz itu. Nah, kalau saudara melihat Haaretz Seoul itu, bisa melihat secara metafisik, nanti saudara bisa melihat roh-roh yang ada di situ, roh orang mati, medium, cenayang, apa segala macam itu ada di situ. Makanya ada cenayang, medium yang bisa manggil arwah orang mati itu ada di situ, ya, ada di situ. Karena tempatnya ada di situ. Mereka tempatnya nggak jauh-jauh dari Seoul. Di mana arwah orang mati? Ya di sini, yang saudara sekarang ini. Makanya di dalam mitos-mitos tradisional, arwah orang mati itu masih ada di sini selama 40 hari. Bukan jangankan 40 hari, sampai sekarang juga masih di sini, ada di kita, nggak jauh-jauh dari kita. Inilah hidup kita yang berbatasan dengan dunia orang mati, Seoul itu. Nah ini yang kemudian, nah sekarang kita masuk ke dalam lingkungan gereja ya, yang kita masuk dalam lingkungan gereja. Banyak pendoa-pendoa syafaat yang lihat roh-roh ini, ya, banyak pendoa syafaat yang lihat roh-roh ini. Mengapa pendoa syafaat selalu lihat roh-roh ini? Saya di awal pemulihan hidup saya, bukan pertobatan ya, tapi pemulihan. Saya bisa ketemu Tuhan Yesus, waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau gitu kasih aku mati aja, kalau sekarang saya mati kan masuk surga. Tapi waktu itu Tuhan Yesus bilang, oh enggak, kamu harus beritakan Injil. Makanya saya buat ngapain saya beritakan Injil? Saya nggak saya kalah sama orang-orang di kelenteng, sama dukun-dukun itu. Saya kalah. Maksud saya kalah itu gini loh, saya kan dari keluarga paranormal ya, ayah saya kakek saya paranormal, ayah saya juga paranormal. Orang-orang sering datang ke ayah saya untuk minta petunjuk. Om saya sampai hari ini masih jadi paranormal di Lombok ya, di Mataram sana. Nanti saudara bisa cek ke sana ya, saya nggak perlu sebut namanya karena saya nggak mau menyesatkan saudara. Dia dulu di Banyuwangi terus pindah ke Lombok, om saya itu adik ayah saya. Nah dia juga paranormal ya. Nah, saya mewarisi itu tadi ya, kemampuan itu, dan kemudian saya belajar primbon, saya belajar sio-sio waktu itu ya, selama 3 tahun itu. Saya kalau belajar itu beneran belajar ya saudaraku. Artinya nggak cuma kulitnya, sampai saya ngitung orang mati bener saudaraku. Saya hitung. Itu di dalam Esther, ingat saudara, Haman yang mau bunuh Esther, dia itu melempar melempar undi ya, melempar undi terus ditentukan tanggalnya orang Yahudi mau dibasmi. Itu sama seperti itu ya, itu menentukan hari itu. Nah, apa ya? kami melakukan waktu itu, saya belajar sama ketika seperti itu. Nggak boleh bohong kayak gitu. Kalau saudaraku, kalau saya sedang melempar, sedang hitung, itu hari baik, itu yang namanya hari baik, tanggal matinya dari tanggal jam lahirnya orang, saya hitung itu pas. Kalau saya lagi pergi ke rumah duka, saya ngelihat tanggalnya dia, wah memang hari sialnya dia, makanya mati dia. Begitu ya, contoh seperti itu. Saya hitung waktu ke rumah duka itu, tak hitung semua, oh ini tanggal saya. Nah, hal-hal itu tidak dipungkiri ada di sekitar kita dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah karena itu non 3 dimensi. Segala yang non 3 dimensi itu tidak bisa dijelaskan dengan teori yang 3 dimensi. Itu yang kemarin saya tanyakan ke Muri Wali. Nah, Muri Wali nggak nyampe ke sana karena dia nggak punya pengalaman itu, nggak punya pengalaman supranatural. Yang dia pakai semua hanya murni kepalanya dia, otaknya dia, dan makanya sedangkan di dalam Tuhan kita adalah roh. Bagaimana kamu mengenal roh kamu hanya dengan akal budimu? Makanya sebatas itu saja ya, sebatas itu. Dia nggak kaya. Saya nggak bilang dia sesat, tapi dia nggak kaya.
tidak kaya dengan pengalaman rohani supranatural itu. Pengalaman dia seperti pengalaman metanoia, pengalaman akal budi, perubahan akal budi saja. Nah, sedangkan saya mengalami perubahan metanoia itu, tetapi saya bilang sama Tuhan, nggak mau Tuhan, saya kalah sama orang-orang di kelenteng. Karena saya pergi orang kelenteng, mereka benar saksi benar, sakti benar ya, dia hitung. Saya kaget, lah dia bisa hitung seperti itu, saya sampai melongo saudaraku. Itu yang dilakukan sihir-sihir yang membuat orang takjub, sehingga banyak sekali orang pergi ke gereja, tetap pergi ke gereja, tapi dia tetap bertanya kepada orang-orang pintar ini, karena dia takut, terutama di Indonesia. Kalau di Eropa mereka udah nggak percaya begituan ya, mereka percaya sekali dengan penghitungan nalar manusia, dan itu nggak kalah ngerinya saudaraku, dengan nggak kalah logika manusia itu tidak kalah dengan pekerjaan roh setan ya, pekerjaan roh jahat ini. Orang manusia bisa menghitung, bisa menggunakan satu forecast dengan analisa akal budi manusia ya, bahkan bisa menciptakan manusia lagi dengan akal budi manusia. Jadi akal budi manusia itu tidak kalah mengerikannya dengan pengalaman roh-roh ini. Nah, roh-roh pengalaman yang kita cerita di Indonesia yang jarang menggunakan akal ya, tapi pakainya yang dunia klinik-klinik itu. Saya ceritanya lagi konteks Indonesia sekarang. Nah, di Indonesia ini waktu itu saya lihat kelenteng-kelenteng mereka sakti saudara, mereka bisa ngitung. Makanya saya pernah bikin satu di Facebook, gereja kalah sakti sama kelenteng. Wah, pendeta-pendeta langsung pada komplain semua ya, inbox saya, kok gereja sakti loh. Iya memang gereja kalah sakti kok sama kelenteng kok. Pada kenyataannya itu saya dipulihkan ya, gereja kalah sakti. Makanya orang-orang Kristen, jemaat-jemaat ya, mungkin saudara salah satunya tuh, saudara pergi ke gereja tapi saudara juga pergi ke kelenteng atau ke paranormal, karena saudara takut pergi ke dukun, maka saudara pergi ke paranormal kayak Permati ya, gitu, yang tidak pakai klinik-klinik, yang tidak, kalau ketemu saudara itu nggak pakai asap-asap kukup, tapi cuma dijak konsultasi di kafe ngobrol-ngobrol, tapi dia paranormal sebenarnya. Nah, makanya kan suka begitu, mungkin saudara salah satunya itu. Nah, dalam kondisi sekarang namanya apa? Parapsikologi. Nah, parapsikologi yang keren, anak indigo. Ya, saudara pergi ke orang-orang yang indigo itu. Nah, kemudian orang ini minta dilihat, nah, baik itu ada setan apa, roh apa, bahkan masa depan Anda. Nah, kemudian para anak-anak indigo ini diminta nasihatnya, padahal anak indigo sendiri juga belum dewasa, dia hanya kadang lihat, terus saudara tanyain macam-macam, diminta nasihatnya. Nah, satu, dua, tiga, empat pasien, 5 pasien, akhirnya terkenal anak indigo ini. Nah, itu seperti yang terjadi ya, bahkan Anda orang-orang di gereja pun suka nanya toh. Nah, itu tadi, bertobat kamu ya, bertobat karena ada rahasia-rahasia yang tidak boleh Anda ketahui, karena Anda apa, harus hidup dengan iman. Ketika Anda tahu, Anda tidak akan hidup dengan iman, tidak dengan iman lagi, tapi dengan intimidasi dari pengetahuan itu. Nah, nanti kita ke sana solusinya. Sekarang kita masuk lagi, orang-orang di gereja dibagi menjadi dua, yang menolak pengetahuan ini seperti grupnya Stephen Tong, grupnya Reform, dan orang yang memahami hal ini karena dia punya pengalaman. Nah, cilakanya grupnya Reform menolak, dan grupnya yang Grafa itu ya, Sohento Liao CS, Reform segala macam, dia benar-benar tolak. STT Jakarta itu nggak mau, dia nggak mau sentuh-sentuh yang begini, nggak ada yang beginian, mereka tolak. Teolog liberal juga menolak. Nah, tetapi ada yang menerima hal ini, contohnya gereja-gereja Pentakosta karismatik. Namun malah banyak yang ekstrim ya, bolak-balik melihatnya setan tuyul kuntilanak. Nah, itu aneh buat saya kalau gereja melihatnya setan tuyul kuntilanak. Mengapa? Saudara amatin deh, di dalam perjanjian lama para nabi bahkan para rasul bolak-balik lihatnya bukan setan tuyul kuntilanak versi Israel loh, versi Yahudi. Bolak-balik mereka lihatnya apa? Malaikat. Ya, dari mulai zaman Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, siapa lagi di bawah-bawahnya? Yosua, para hakim, sampai Yefta, Gideon, sampai ke Samuel, sampai Elia, Elisa. Mereka itu melihatnya malaikat Tuhan. Tetapi para pendeta, para pendoa syafaat di gereja zaman now ngelihatnya apa?
Setan, bolak-balik lihatnya setan, lihat tengok sana, lihat itu di rumahmu ada setan, itu di atas patung itu ada setan, oh di atasnya bumbungan itu ada setan, oh di dalam kamarmu itu ada roh jahatnya kuat sekali. Hebat ya. Saudara curiga nggak? Kalau saya mah curiga. Itu saya komplain sama Tuhan Yesus waktu saya mengalami perjumpaan itu, semua itu saya unek-unek, saya ceritain semua tuh. Makanya saya bilang perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya sekejap tapi menjawab semuanya, saudaraku. Pertemuannya hanya sekejap tapi itu membuka. Itu namanya reveal. Itu namanya wahyu tuh. Sekejap. Dari yang 3 dimensi dibuka, alam roh itu dibuka. Muri wali mana ngerti yang begini ya, dibuka sekejap, tak, dibuka, itu namanya dibuka. Seperti Saulus berjumpa dengan Yesus, dibuka Torah yang dia baca secara tekstual, secara logos, tiba-tiba jadi rema. Nah itu sama seperti itu. Saya nanya sama Tuhan, waktu kenapa Tuhan halal seperti itu terjadi. Nah, saudara mau percaya enggak, saya berjumpa dengan Yesus itu bukan urusan, itu deritamu. Kalau saya cerita yang saya alami ini kan YouTube-nya saya boleh ngomong apa aja kan. Tetapi saya ngomong ini saya beneran ya dari saya sendiri. Saya waktu komplain, apa Tuhan, saya enggak, saya kalah sakti sama ini. Karena saya memang walaupun dari keluarga paranormal itu saya nggak menekuni, saya baru menekuni 3 tahun terakhir. Nah, tapi Tuhan bilang itu semua dari iblis, itu jendelanya iblis. Tinggalkan semua itu horoskop sio-sio itu. Waduh, itu saya baru ngerti itu jendelanya iblis. Makanya kamu bolak-balik lihat setan, makanya kamu dilingkupi oleh Seol. Makanya kamu dilingkupi oleh Hades, bukan. Nah, itu tadi ya. Saya bolak-balik lihat setan, hidup saya tidak di dalam damai sejahtera, apalagi mulai saya menghitung-hitung sio horoskop itu. Saya bolak-balik lihat hal yang nggak baik, ya. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan, ya, ini saudara harus hati-hati. Yang dia belajar horoskop sio-sio secara diam-diam dan dia menghitung dengan cara dunia secara diam-diam, tapi dia menyusup ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja, ke dalam jemaat, lalu dia menggunakan kemampuan itu untuk berdoa syafaat, lalu dia cita-cita untuk menarik orang datang kepadanya. Saudara ngerti nggak? Dia karunia ini dapat dari iblis, dari horoskop sio-sio itu. Tapi kemudian dia masuk ke dalam gereja, ke dalam jemaat Tuhan, dia menggunakan karunia yang dari iblis itu untuk menarik jemaat datang kepadanya. Itu yang disebut dengan spirit Isabel, roh Isabel. Ya, yang saudara baca dalam Wahyu 3 kalau nggak salah ya, ada namanya spirit Isabel. Itu yang namanya spirit Isabel. Saudara harus hati-hati karena orang-orang ini menyusup ke dalam gereja. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam gereja ini kemudian dia menarik, dia akan nakut-nakutin saudara. Tuh di sana ada roh ini, ada roh itu, dan mungkin yang dia ngomong benar. Karena saudara mungkin pernah dikasih lihat yang Seol-Seol itu, karena saudara kan belum tidak kuat secara nalar, secara rasio itu nggak kuat, maka karena secara rasio nggak kuat, maka roh saudara kemudian jiwa saudara bisa melihat, ya, bukan roh ya, jiwanya yang lihat. Ada tubuh, ada jiwa, roh itu punya Tuhan, roh itu punya Elohim, roh itu dari Elohim. Roh itu jadi lemah dalam hidup saudara, tetapi jiwa itulah yang kemudian dia lihat. Nalarnya itu jiwa, nalar juga di jiwa, nalarnya itu lemah, maka kemudian dunia metafisikanya itu yang berjalan. Dan saudara yang pernah melihat, dan ketika si cenayang ini datang, si pendoa sawi datang, kok bener ya, kok bener ya. Nah, itu pertama, fakta yang pertama, ada yang seperti itu. Nah yang kedua, ini pernah saya alamin ketika saya menjadi orang pertama kali saya dalam pemulihan. Saya masih dalam masa-masa itu ya, saya kadang-kadang masih ngitung orang. Nah, suatu ketika saya ingin jadi orang yang duduk gitu ya, kita sama-sama duduk. Terus saya ngobrol-ngobrol, kita lagi ngobrol-ngobrol, saya ngelihat orang ini tipe begini, pasti begini. Kemudian saya bacain dia, Mas kamu begini ya, begini. Tapi saya bacain dia bukan karena Roh Kudus membukakan, tetapi karena berdasarkan perhitungan tadi, ya, perhitungan dari sio-sio horoskop primbon yang saya belajar, yang kemudian saya begitu tipe begini, alis begini, muka begini, hidung begini, kuping begini, cara ngomongnya begini, ini pasti orang lahir tahun sekian, model begian, terus saya cocokkan, ya, ini sionya ini dengan sifat-sifat seperti ini, maka dia lahirnya tuh jam segini.
ada sifat-sifat dan cara ngomong, kita ngomong panjang kan, saya ngomong sama dia itu 2-3 jam, jadi makanya saya bisa langsung ngerti. Terus kemudian saya bilang sama dia, mas kamu kan namanya begini 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 begini, dia kayak loh sampean kok ngerti mas, loh kok kayak Joyoboyo, dia bilang begitu. Nah saya kaget juga waktu dia ngomong begitu, karena saya sedang berdosa sama Tuhan. Maksudnya saya tidak melakukan apa yang Roh Kudus suruh, tapi apa yang dari jiwanya saya yang berdasarkan dari pengalaman itu. Kemudian orang itu pergi, Roh Kudus bilang, bagus kamu sekarang ya jadi paranormal. Saya itu kaget, wah saya bilang Tuhan ampun, saya waktu melakukan itu dengan tidak sadar, karena sisa-sisa manusia lama itu masih. Kemudian sejak itu saya bertobat, saya benar-benar hati-hati sekali. Nah, ketika saya ketemu orang, saya nggak akan, walaupun sisanya kan, saudara kalau belajar sio kan saudara ngerti orang 12 sio, primbon, ya, saudara beton-beton itu kan saudara nanti ngerti. Tetapi itu nggak boleh dipakai, saudaraku, karena itu berasal dari iblis. Itu jendela iblis. Iblis juga punya ginosko, pengetahuan yang sama, karena dia ada di alam metafisika. Alam metafisika itu tidak dibatasi ruang dengan waktu. Jadi ada kronos, ada kairos. Alam metafisika dibatasi oleh kairos, ya, tetapi tidak dibatasi oleh kronos. Saudara harus bedakan antara kairos dengan kronos. Kairos adalah sebuah momentum, kronos adalah sebuah runutan waktu dari jam 5 sampai jam 10. Nah, itu kronos. Tapi yang namanya kairos adalah sebuah momentum. Yesus datang ke dunia di dalam kronos itu tahun 2000 tahun yang lalu di dalam kronos, tetapi di dalam kairos itu adalah sebuah hasil kejadian-kejadian dikumpulkan dan jadilah kairos. Tidak mungkin ada kairos Yesus datang ke dunia kalau nggak ada Abraham yang mau mengorbankan Ishak anak tunggalnya. Tidak akan ada Yesus datang ke dunia kalau tidak ada Abraham yang mengorbankan Ishak. Ya, saudara ingat-ingat itu. Itulah kairos. Kairos itu terjadi karena ada syarat-syarat yang harus digenapi. Makanya Yesus berkata, aku datang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah kairos. Dan ada yang namanya kronos. Di dalam kronos 2000 tahun yang lalu, zaman Pontius Pilatus, Yesus datang. Yang dalam kredonya orang Katolik dan orang-orang Lutheran itu ya. Di dalam kredo itu Yesus datang dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, nah itulah namanya kronos. Tetapi Yesus itu menggenapi kairos. Matius 5 ayat 17, 18, 19. Ya, kita harus tahu itu. Ada kairos, ada kronos. Roh-roh ini tidak dikuasai, roh-roh jahat ini yang ada di Seoul tidak dibatasi ruang dan waktu. Nyatanya dia bisa keliling dunia, dia ada di situ, dia ada di layer kita. Tetapi dia dibatasi oleh kairos. Ya, dibatasi oleh kairos. Makanya di dalam Alkitab berkata, kalau itu nggak dalam izin Tuhan, saudara lihat kisahnya Ayub, Tuhan yang kasih izin, yang kasih kairos itu kepada si iblis buat menggocok si Ayub. Nah, makanya dibilang roh jahat yang dari Tuhan. Itu artinya apa? Karena kan dunia ini kan, Allah ini kan, semesta ini Allah, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Makanya semua roh jahat ini pun semuanya dari Tuhan. Roh-roh kita pun dari Tuhan, roh manusia pun dari Tuhan, dari Elohim. Roh jahat ini pun yang berasal dari Elohim, malaikat pun berasal dari Elohim karena maha besar. Cuma ada namanya kairos yang membatasi mereka. Kairos inilah yang menentukan kamu jahat atau tidak jahat. Kairos ini yang menentukan kamu ini setan atau malaikat atau manusia. Kairos, bukan kronos. Ya, nanti saudara dalam tubuh jiwa roh kita akan belajar itu. Cuman hari ini kita mau fokus, intinya ada dunia kita sekarang dikuasai oleh setan. Nah, saudara akan melihat tentang setan, tentang surga neraka, surga neraka, tentang setan-setan, semua. Bahkan pendoa-pendoa syafaat melihatnya setan. Nah, kemudian selama beberapa tahun-tahun pertama di awal pertobatan saya bolak-balik melihatnya setan. Bolak-balik melihatnya tuyul kuntilanak. Suatu ketika saya liburan ke Bali, ya, honeymoon dibayari teman saya, ya hamba Tuhan kamu. Nggak mungkin punya uang banyak buat honeymoon, tapi itu dibayari teman saya, ditraktir honeymoon ke Bali. Nah, waktu sampai di Bali, kami dipinjemin villanya ini besar banget ya, kamarnya ada 9, kamar mandinya ada 4, villanya gede banget itu ya. Nah, terus di villa tersebut kamar mandinya aja mungkin berapa ya, kamar mandi gede banget ya. Kamar mandi itu besar banget.
ada bathtubnya besar, ada di kamar mandi itu situ ada tempat pakaian juga, semua komplit itu kamar mandi, tapi itu ya gede banget kamar mandinya. Bathtubnya aja bisa buat berlima kali itu bathtubnya itu. Nah terus karena itu jarang dipakai, maka berdebu ya kan, namanya berdebu. Nah dan itu dikunci, itu kamar besar, kamar utamanya. Jadi ke saya masuk sana, istri saya bersih-bersih bathtub itu. Waktu istri saya bersih-bersih bathtub itu, tiba-tiba ada kuntilanak itu di pojok sana, di pojok di belakang istri saya. Nah saya mau bilang kuntilanak begitu, nanti saya jebul minta pulang, saya kan repot nanti kan. Makanya saya nggak bilang, saya diam aja. Nah kemudian saudaraku, saya diam aja. Saya bergumul, Tuhan gimana nih, saya nggak ngerti mau mesti ngapain waktu itu ya. Terus istri saya lagi berkaca, kacanya besar banget ya, kacanya segede pintu rumah, lebih gede dari pintu rumah, gede banget kaca cerminnya. Dia lagi sisiran begitu, tiba-tiba di kaca itu, di belakangnya ada kuntilanak di kaca itu. Saya bingung, saya mau ngomong apa lagi nih sama istri saya ini. Terus saya berdoa, Tuhan gimana, Tuhan diusir nggak, kan nggak ganggu kamu, kan kamu bisa melihat karena itu masa lalu kamu, karena kamu masih hidup di Seoul. Tuhan, Roh Kudus berkata seperti itu. Nah di dalam masa-masa saya terus kami pulang ke rumah, ya kan, kami pulang ke rumah. Di rumah itu tadi ya saya cerita ya, ada genderuwonya besar tinggi hitam besar, genderuwo kan. Saya kan di Jawa, saya kan hidup dengan mitos Jawa, makanya yang saya lihat adalah genderuwo Jawa. Saya lihat, wah itu besar, dia nyender di lemari kami yang cukup besar, dia nyender di situ, dia tingginya sampai ke atap gitu ya, sampai ke plafon itu tingginya dia. Saya kaget, tuh saya mau bangkit, mau saya usir gitu, dia hilang. Kemudian malam berikutnya sama, berapa kali begitu lagi. Nah yang ketiga saya kejar, begitu dia hilang saya langsung tetap, saya keluar, saya buka pintu, saya keluar, saya naik ke atas ke loteng saya itu, saya kejar ke atas, terus hilang. Terus satu ketika saya ngeliat pocong, tuyul, apa segala macam itu ya, semua yang bikin rumah tangga saya itu nggak sejahtera, saya dapat penglihatan semua. Dan kemudian saya usir sendiri, nggak pakai pendoa syafaat ini yang saya cerita di awal tadi. Saya usir sendiri, saya berdoa, saya puasa, saya berdoa di dalam nama Yesus, saya meminta pertobatan. Dan setahun 2 tahun anak saya yang perempuan indigo, waduh, anak saya indigonya ngeliatnya setan lagi. Wah repot kan. Coba saudaraku, karena saudara kalau punya anak bolak balik lihat setan, kasihan kan. Saya bilang ini saya yang salah, saya minta ampun sama Tuhan, saya tahu itu kasihan sekali, tertekan ya, anak-anak indigo tertekan pertama kali lihat setan, bolak balik lihat setan. Makanya anak saya yang perempuan itu nggak pernah takut, dia pergi kemana-mana dia nggak pernah takut, karena dalam dunia nyata begini aja dia udah lihat setan, dunia terang benderang begini aja dia bisa ngeliat ada orang lambai-lambai ke dia dari jendela apa segala macam. Dia ngeliat, Pak ada orang manggil-manggil papa itu, di mana, di belakang. Saya tengok nggak ada, karena yang dia lihat belum saya lihat, tapi dia orangnya udah nggak ada. Memang Pak tadi ada panggil-panggil papa, saya keluar nggak ada. Nah itulah penglihatan-penglihatan seperti anak saya sering kayak gitu. Makanya rumah saya besar ya. Jadi dia sering naik-naik sendiri, kakaknya nggak berani. Tapi dia kalau mau matiin lampu, nyalain lampu, dia sendirian dari atas lampu teras. Dia dari atas dia pergi sendiri. Waktu itu masih 5 tahun saudara anak saya. Nah itu saya doakan. Makanya saya setiap pagi sekarang doakan di dalam nama Yesus, malaikat Tuhan menyertaimu, dan kamu akan melihat malaikatmu menyertaimu. Itu yang saya doakan tiap pagi saudaraku, buat anak saya. Kalau saudara mungkin pernah dengar saya doakan anak saya itu ya, saya selalu berdoa nggak lupa, tiap pagi nggak pernah absen. Malaikat Tuhan menyertaimu dan kamu melihat malaikat menyertaimu. Karena waktu itu yang dia lihat, nah setelah kami pindah ke Eropa udah nggak pernah melihat setan-setan itu ya. Apalagi kan roh saya semakin kuat dan saya sendiri pun udah nggak pernah melihat setan-setan itu. Apa yang saya lihat sekarang? Malaikat. Yuk kita lihat ya. Bentar ya. Mana gambarnya? Aduh sayang sekali gambarnya. Saya salah gambar ini. Bentar ya, saya salah PowerPoint ini. Sebentar. Nah ini saudara lihat ya. Saudara lihat, dari semua yang dikuasai oleh Seol itu, kemudian kita berdoa Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami
Doa Bapa kami yang di surga itu adalah doa yang sangat penting dalam hidupmu. Saya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, di bumi seperti di surga. Kalau saudara paham doa ini, datanglah kerajaanmu, pertama datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Masalahnya, saudara kan maunya kehendakmu yang jadi. Kalau kehendakmu yang jadi, semua kehendakmu itu jahat. Kalau saudara tidak dikuasai oleh firman Tuhan, makanya dalam Yohanes 15 ayat 7, kalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa yang engkau kehendaki. Kenapa? Kehendak itu sudah benar, maka akan diberikan kepadamu. Karena kehendak itu sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi kalau engkau tidak di dalam Yesus, kalau saudara tahu apa artinya dalam Yesus, saudara kan baca artinya secara lengkap. Kalau engkau tinggal di dalam agape, di dalam kasih, dan firman Tuhan di dalammu. Karena engkau tinggal di dalam dendam, karena engkau hidup di dalam kemarahan, karena engkau hidup di dalam ambisi, hawa nafsu, percabulan, perzinahan, maka kamu dikuasai Seol. Ya, karena dikuasai Seol, kamu nggak akan melihat. Tapi kalau engkau hidup di dalam Tuhan, dalam agapenya Tuhan, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat. Jangan, kalau engkau sering mengucapkan kutuk itu karena engkau tinggal di dalam Seol, engkau tidak di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah cuma ada berkat. Makanya orang-orang yang menyakitimu, berkati mereka, jangan dikutukin. Makanya saya nggak pernah ngutukin orang Islam. Ya, saya nggak pernah ngutukin orang Islam. Kenapa? Bukan masalah orang Islam itu saya tuman nggak dikutukin, enggak. Saya rugi saya ngutukin orang. Kalau hidupmu menjadi saluran kutuk, maka yang tersisa dalam hidupmu cuma kutuk, dan kamu akan nggak jauh-jauh dari Seol. Tapi kalau kamu mengucapkan berkat, maka hidupmu jadi saluran berkat, maka kamu akan dekat dengan kerajaan Allah. Nah, kehendakmu yang jadi, kehendak Bapa. Kalau saudara selalu berkata kehendak Bapa yang terjadi, pasrah saudaraku, berserah, surrender to God, berserah kepada Tuhan. Nanti kehendak Bapa yang terjadi itu, maka akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kehendak itu jadi, maka kerajaan Allah itu benar-benar datang yang di bumi ini, di haaretnya saudara, itu seperti di surga, seperti di Uranon, di paradiso, tempat Allah bertata itu. Maka nanti saudara lihat ya, itu kan gelap semua tuh, kecuali yang terang itu tuh, Indonesia. Saya ini kasih ilustrasi ya, itu Indonesia. Maka saudara di situ menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Maka saudara nggak akan sering lihat setan lagi. Orang-orang Kristen yang punya diberi karunia membedakan roh tadi, kan ada karunia membedakan roh. Lihatnya bolak-balik karena dia hidupnya nggak di paradiso, tapi menghirup Seol, maka bolak-balik dia si pendoa-pendoa syafaat di gerejamu itu ngelihatnya setan. Ya, harusnya apa? Harusnya kan ngelihatnya ini malaikat-malaikat. Karena dunianya dilingkupi oleh setan, ya makanya dia ngelihatnya setan. Ya, saya nggak tahu pendoa syafaatmu ada masalah apa. Mengapa dia mengucapkan kutuk, mengapa dia punya dendam. Kebanyakan pendoa-pendoa syafaat itu sudah amati pendendam ya. saya banyak amati mulutnya tajam, pendendam. Ternyata dia masih banyak menyimpan kepahitan. Amatin deh pendoa-pendoa syafaatmu di gereja, hati-hati. Nggak semua. Saya bilang kebanyakan ya. Ada orang-orang berdoa syafaat yang memang sudah dipulihkan. Ada penuh kasih melimpah, saudara deket-deket dia. Saya pernah ketemu seorang pendoa syafaat dari Malaysia namanya Christina Lo. Dia menubuatkan saya pergi ke bangsa-bangsa juga. Ada 7 nubuatan, salah satunya Ibu Christina Lo dari Malaysia. Entah beliau sekarang ada di mana. Ya, dia menubuatkan saya pergi ke bangsa-bangsa. Hari ini saya pergi ke bangsa-bangsa ya. Orang ini penuh kasih. Waktu itu saya banyak bikin dosa ya, namanya anak muda. Saya suka ceroboh, teledor gitu ya, melayani tapi sambil bikin dosa. Terus dia bilang, dia penuh kasih sekali. Dia begitu nggak menghakimi saya. Dia tahu itu sebuah proses. Ya, dan dia cerita semua proses-proses itu. Nah, enak ya deket-deket orang yang penuh kasih. Dia kalau dicak ngomong apa itu nggak ngutukin, tapi penuh kasih terus, nyaman. Orangnya nggak lucu juga, orang biasa, formal. Tapi enak, nyaman bersama dengan itu. Kita seperti apa? Seperti sama seorang ibu, ya udah tua ya. Dia seperti ibu, enak sekali, nyaman sekali ya dekat-dekat sama dia itu. Saya bilang seperti ibu gitu ya, penuh dengan kasih. Ada pendoa syafaat yang memang sudah dipulihkan, tetapi kebanyakan yang saudara amatin, dia jadi pendoa syafaat. Saya nggak tahu, saya nggak mau menghakimi, tapi motif-motif itu didorong karena mereka tertolak dari yang di luar. Kemudian dia nggak beres hatinya, terus dia kemudian mengklaim dirinya adalah pendoa syafaat. Hati-hati.
Anda pendoa-pendoa syafaat hati, sehingga dia bolak-balik melihatnya setan, apalagi dia terus kemudian hidupnya dalam doa terus ya. Terus dia ngomong kan, terus saya lihat roh ini, saya melihat roh jahat, saya lihat roh pecah bulan, saya lihat roh ini, roh jahat semua yang dia lihat. Aneh, para nabi itu dalam perjanjian lama nggak pernah yang lihat yang setan-setan itu nggak pernah. Lihatnya semua malaikat. Kenapa pendoa syafaat kita lihatnya setan terus? Nah, itu adalah self kritik terhadap gereja karismatik yang saudara harus tanyakan. Apa yang saudara lihat? Ini yang Alkitab bilang, ya, para nabi ngelihatnya malaikat semua. Waktu hambanya Elisa itu membacok bujangnya, jongosnya Elisa itu melihat, Tuanku, Tuanku, lihat, oh, pasukan Aram dengan keretanya yang berkuda. Nah, kemudian Elisa berdoa, Yehova Elohim, buka mata orang ini. Kemudian dibuka matanya, terus teriak lagi, Tuanku, Tuanku, lihat pasukan Mahanaim, malaikat Allah dengan keretanya yang berkuda di sepanjang lereng gunung tempat mereka tinggal. Apa yang berbeda? Matanya kita dibuka, yang satu ngelihat bahaya, tapi begitu dibuka, di reveal, dia ngelihat perlindungan malaikat Tuhan. Saudara mau ngelihat apa? Mau ngelihat setan apa melihat malaikat? Saudara putuskan, bukan keputusan Tuhan. Saudara yang mau. Tuhan punya kairos. Dalam kairos itu harus saudara penuhi. Saudara mau mana? Kalau saudara berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi, berarti saudara harus tanggalkan semua keinginan-keinginanmu, cita-citamu, ya, ambisimu untuk beli mobil mewah, ambisimu untuk pindah rumah yang mewah, ambisimu untuk koleksi barang mewah, ambisimu untuk beli handphone mewah. Itu jelas bukan kehendak Tuhan. Semua yang berbau mewah itu yang ada di dunia itu bukan kehendak Tuhan. Percaya deh. Semua mewah dengan baik itu beda ya. Beda ya. Ada firman Tuhan selalu mengatakan cukupkan dirimu dengan yang ada. Kalau saudara punya lebih, di dalam doa Bapa kami saudara bilang apa? Berilah kami makanan pada hari kami secukupnya. Paulus bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi saudara kan maunya lebih dari itu. Saat itu saudara nggak akan bisa melakukan thy will be done. Nggak bisa. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, hati-hati. Makanya saudara nggak akan jauh dari pengalaman supranatural itu. Nah, kalau saudara ingin mengalami pengalaman supranatural yang benar, tinggallah di dalam situ. Ya, thy will be done. Kehendakmu yang jadi di bumi ini sebagai surga. Maka saudara akan melihat malaikat-malaikat. Nah, itu yang saya sedang kritisi. Nah, penglihatan-penglihatan yang benar tentang surga neraka ini, saudara harus mulai kritis dengan gereja. Jadi jangan dikit-dikit lihat roh ini, lihat roh apa segala macam, saudara mau terima, ya. Saudara mau terima begitu saja, hati-hati. Karena tidak semua roh-roh itu benar. Karena tidak semua pendoa yang dikatakan oleh orang-orang yang saya lihat roh ini, roh itu segala macam itu benar. Enggak, hati-hati. Ya, oh itu kan katamu, oh, saya kan pernah lihat, saudaraku. Saya kan pernah lihat, saya kan pernah ada di sana. Kemudian saya memutuskan di dalam kairos Tuhan, Thy kingdom come, Thy will be done, as it is in earth, as it is in heaven. Ya, saudara kalau buka cari ya Kingdom of God video saya. Makanya saya fokus dengan Kingdom karena saya mengalami pengalaman pribadi ini dengan Kingdom of God ini. Dan itu yang mau kita bangun. Grup saya di WhatsApp, grup WhatsApp saya salah satunya Kingdom of God in Europe. Semua pakai bahasa Inggris, Jerman, Belanda ya. Dan itu kita Kingdom of God. Nah, itulah yang saya bisa share kepada saudara untuk mulai hati-hati dengan semua pengajaran tentang roh jahat, okultisme yang dalam gereja, bolak-balik lihatnya setan. Nah, saudara harus tanya, Pak Pendeta kenapa ngeliatnya setan terus? Pak Pendeta pernah lihat malaikat enggak? Nah, saudaraku memulai dengan malaikat ini. Suatu ketika ada seorang pendoa syafaat di Ternate, itu adiknya Pastor Lisar, gembalanya GBT Ternate. Pastor, waktu saya pelayan di sana, saya kan sering ke Ternate Halmahera ya. Nah, Pastor adik, suatu ketika di terakhir saya ada di Indonesia, saya bulan apa itu ya, mendekati bulan Desember kalau nggak salah, saya mengunjungi GBT yang di Ternate itu. Kemudian itu kumpul ada adiknya Pastor Lisa juga, dia seorang pendoa syafaat. Waktu saya datang ke sana, belum khotbah, tiba-tiba si adiknya ini ngomong-ngomong sama saya, dilihat Pastor Paul, saya melihat malaikat menyertai Pastor Paul. Ada sayap malaikat, dia bilang, ada sayap malaikat. Itu sudah orang kedua yang ngomong ke saya, ada sayap malaikat menaungimu.
Nah, itu berdoa syafaat yang benar, ngelihatnya malaikat terus, jangan Pastor Paulus yang melihat ada setan, ada ular tua membelit hidupmu. Aduh, para nabi itu membawa sesuatu yang tidak baik, tetapi di endingnya, tetapi jangan takut. Para malaikat selalu datang kepada para malaikat itu selalu datang kepada manusia, jangan takut, ya, selalu berkata jangan takut. Beda sama malaikat yang ditemui sama Muhammad, dicekek, dicekek, nah itu aneh ya. Selalu malaikat-malaikat betul selalu bilang jangan takut, ya, jangan takut. Nah, loh, terus kan orang Islam bilang itu malaikat yang ketemu Yakub, nah itu bergumul. Loh, itu bukan malaikat menggumuli Yakub. Waktu itu Yakub ngejar malaikat itu nggak boleh ngelepas, dipegang terus supaya malaikat itu berkati Yakub. Makanya mereka bergumul sampai pagi. Beda itu. Jadi itu aktif si Yakub sendiri yang bergumul dengan malaikat. Kamu tidak akan aku lepaskan kalau kamu malaikat itu mau pergi digumul sama Yakub. Kamu tidak akan aku lepaskan kalau kamu belum memberkati aku, karena Yakub tahu itu malaikat. Karena Yakub sedang ketakutan, ya kan, dia minta berkat, dia lagi ketakutan. Dalam ketakutan itu malaikat datang, tapi ya sama Yakub, karena dia lagi takut, digumul sama dia, supaya apa? Supaya dia ini diberkati. Nah, itu beda. Tapi beda dengan si Muhammad, dicekek, datang-datang dicekek langsung. Ikro. Nah, itu sama dengan pendoa-pendoa syafaatmu di gereja yang bolak-balik kelihatannya setan dicekek apa segala macam. Saudaraku, saya mengalami tekanan yang luar biasa dari orang-orang jahat. Saya ditekan dengan yang luar biasa, saya mengalami serangan dari iblis. Bolak-balik ngomongnya serangan dari iblis, bolak-balik ngomongnya. Padahal kamu yang nafsu ngomongnya serangan dari iblis. Nah, itu saudara hati-hati dengan terminologi seperti itu di dalam gereja karismatik. Ini yang kita lagi bongkar ya, dalam gereja karismatik. Saudara hati-hati dengan itu, ya. Memang itulah fenomena ya, itu memang yang harus kita kritisi. Saya sendiri berangkat dari teolog Pentakosta dan karismatik. Namun memang harus diakui ada banyak sekali teologi di dalam Pentakosta dan karismatik itu yang melenceng dari Alkitab. Kayak tadi ya, penglihatan roh-roh itu. Nah, sama tadi ya, Daud Tony bilang lihat Lucifer, itu harus kita kritisi juga. Benarkah Lucifer? Yesus itu juga disebut Lucifer loh. Nah, lo bingung kan? Paus Francis itu pernah ngomong, juga pernah statement, Yesus itu Lucifer. Yang salah Paus Francis atau yang salah kita nih yang latah bilang Lucifer? Nah, itu juga harus benar. Saudara tahu kata Lucifer dari mana? Lucifer itu bukan dari bahasa asli Alkitab. Lucifer itu hanya ada di dalam Alkitab Vulgata yang berbahasa Latin. Nah, coba ya saya share screen. Kita coba lihat, buka dulu. Ini tadi yang dasar tadi ya, awal pertama. Coba kita lihat kata Lucifer. Ada di dalam Yesaya 14 ayat 12 ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12, kalau saudara lihat itu, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini dalam satu konteks ya, di dalam teologi karismatik kita akan sepakat bahwa ini adalah tentang iblis. Karena tadi balik lagi, ini memang tentang nubuatan tentang Raja Babel. Kalau kita lihat di ayat 1 ya, ini adalah ejekan tentang Raja Babel, tetapi ini semua tentang Raja Babel. Tetapi kalau kita melihat Efesus 6 ayat 12, kita tahu, dan di Daniel 10, bahwa ini adalah tentang roh-roh Babel. Roh Babel, penguasa yang paling kuat. Dan Babel ini dari awal dari awal manusia keluar dari Eden, kejadian 11, Nimrod, sampai nanti di Wahyu 18. Sejarah bumi ini dimulai dari Babel dan akan berakhir di Babel. Itulah sebabnya ini adalah tentang Babel. Nah, apa Babel yang mana? Apa ini Nebukadnezar? Bukan. Ini adalah tentang Raja Babel, penguasa di udara. Tadi Efesus 6 ayat 12. Ya, itu dasarnya menafsirkan ini. Jadi supaya saudara paham kenapa ini ditafsirkan adalah sebagai iblis. Ya, ini adalah penguasa yang paling kuat, roh Babel, dari awal, dari zaman Nimrod, kejadian 11,
sampai dengan zaman Wahyu 18. Ya, itu tentang Babel semua. Bahkan di dalam Alkitab semua dari Kejadian sampai Keluaran sampai Wahyu itu nggak akan jauh-jauh dari Babel. Petrus pun menulis kepada orang-orang Yahudi yang di pembuangan di Babilonia, di Babel, ya, ke Irak mereka. Sama ya, Petrus itu zaman Babilonia, di zaman Yesus ada orang-orang yang mereka pergi lari ke pengungsian ke Babilonia, lari dari Yerusalem. Jadi saudaraku, ini cerita adalah tentang, singkat cerita ini adalah tentang iblis ya. Nanti kita nggak akan lama-lama di situ. Coba kita lihat di King James ya, di Alkitab King James. Ini terjemahannya, bukan versi ya, saudara. Jangan ngomong Alkitab banyak versi, itu ngawur tuh yang ngomong Alkitab banyak versi. Ini terjemahannya, ya, terjemahan. Nah, kalau dalam terjemahan ya pasti banyak, lihat ya. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Ya. Nah, dari sinilah orang pertama kali mengenal kata Lucifer adalah iblis, namanya iblis. Nah, tapi kalau saudara pengen tahu, kata Lucifer ini di dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani itu nggak pernah disebut Lucifer. Alkitab yang berbahasa Ibrani, ya, coba kita lihat The Net Bible, ya. Ya, the son of the dawn. Nah, dalam bahasa Ibrani adalah Helel ben Sakar, ya, itu ada dalam bahasa Ibraninya itu adalah Helel ben Sakar, bukan Lucifer, ya. Itu dalam bahasa aslinya. Kalau ada namanya Helel son of Sakar, ada ben itu ya, berarti itu dari sebuah proper name, sebuah title. Bukan sebuah title, tapi sebuah proper name, sebuah nama. Ada yang dan kemudian ditafsirkan itu Venus, atau tapi ada yang menafsirkannya sebagai crescent moon, bulan sabit. Mengapa ditafsirkannya Venus? Karena di dalam kita sehari-hari yang namanya the son of the dawn, ya, di awal hari. Dawn itu awal hari. Awal hari kita pada umumnya adalah sekitar jam 4, jam 6 sampai jam 6 pagi, subuh-subuh. Tapi kalau nah itu makanya ada itu tadi, ada Venus, ya kan, yang kita lihat di timur itu Venus. Tapi kalau saudara berdasarkan kultur Yahudi, yang namanya the dawn itu bukan di subuh-subuh, awal hari itu ya. Awal itu kan dari proi, ya kan, Heus Foros proi. Kata proi itu yaitu awal, bukan subuh ya, tapi awal hari. Awal harinya orang Yahudi jam berapa? Jam 6 sore, maghribnya orang Islam. Nah, di awal hari itu, awal harinya orang Yahudi kan maghrib. Di awal hari itu yang muncul adalah crescent moon. Jadi Helel ben Sakar itu crescent moon, bulan sabit. Itulah sebabnya orang Islam dewa bulan sabit kan, intinya bulan sabit semua. Helel ben Sakar ini, dewa crescent moon ini adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Babel, oleh Nabonidus, dari zaman Nimrod sampai dengan zaman Nabonidus itu menyembah crescent moon, dewa bulan. Namanya zamannya Nimrod namanya Nana, zamannya Nabonidus disebut Sin, karena pergantian ini ya nama ya. Nah, tapi itu merujuk yang sama, crescent moon, dewa crescent moon, dewa Nana atau dewa Sin ini. Nah, di dalam bahasa ini disebut apa? Oh, Helel ben Sakar. Ya, Helel itu bintang yang di timur, crescent moon. Nah, itu yang apa sih, bulan sabit ini. Ya, yang ada di awal harinya balik lagi jam 6. Nah, kata Arab sendiri itu artinya petang, ya. Kata Arab itu artinya Arab, petang, ya. Jadilah petang, jadilah pagi, ya. Yehi boker, yehi boker, yehi Arab, yehi boker. Jadilah petang, jadilah pagi. Ingat Kejadian 1. Nah, kalau saudara lihat, kata itu nggak ada kata Lucifer dalam bahasa aslinya. Lucifer itu dalam Vulgata. Kita buka Vulgata ya. Kita buka Vulgata di dalam Kejadian, dalam Yesaya ya. Dalam Yesaya 14 ayat yang 12. Nah, lihat, kalau saudara lihat ini saya klik. Nah, saya bikin ininya ya. Nah, tuh ya, lihat ya. Kata Lucifer itu berasal dari Vulgata, baru ditulis oleh Jerome sekitar abad keempat.
Baru ada kata Lucifer itu. Jadi Yesaya itu 800 tahun sebelum Yesus. 1 milenium, 1200 tahun kemudian, 12 abad kemudian, lebih dari 1 milenium, 1 milenium kan 1000 tahun. Baru ada istilah Lucifer itu, kita kenal istilah Lucifer. Dulu mitologi dunia ya Yudaisme nggak kenal kata Lucifer, nggak ada. Adanya Helel ben Sakar, itulah iblis itu, Helel ben Sakar, ya. Helel ben Sakar, itulah iblis, nama dari iblis. Nah, kemudian mengapa bisa jadi Lucifer? Nah, sedangkan Paus Francis sendiri mengatakan Yesus adalah Lucifer. Nah, bingung kan? Nah, kita lihat di dalam eh, mengapa Yesus disebut dengan Lucifer. Kita buka di dalam Alkitab kita. 2 Petrus 1 ayat 19. Ya. Dengan demikian kami dituntun oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Coba saudara amati kata bintang timur terbit bersinar di hatimu itu, ya. Ya, kata bintang timur ini. Ya, Anda saudara lihat. Nah, kemudian kita buka dalam King James. Di sini disebut until the day dawn and the day star. Nggak disebut Lucifer lagi dalam King James ini. Tapi kalau kita lihat di internet Bible sekarang, satu-satu kita buka ya. The morning star. Nah, lihat kata the morning star. The reference morning star, the first tadi Venus. Nah, Venus lagi kan? Tapi apa yang dimaksud tadi kalau kita baca di dalam terjemahan baru sampai bintang-bintang, masa disuruh iblis the morning star, Venus tadi yang sama di dalam Yesaya 14 ayat 12. Masa suruh si iblis itu menerangi hati kita? Ini kan yang dimaksud adalah Yesus. Karena kalau saudara lihat di dalam Wahyu, Yesus adalah stella matutina. Nah, sedangkan kalau iblis adalah Herosporos proi. Nah, ya. Saudara tahu bedanya di dalam bahasa Yunani, kata morning star tadi Helel ben Sakar itu Heosphoros proi. Heosphoros proi itu di dalam mitologi Yunani itu adalah dewa yang dewa bulan sabit itu tadi ya, Heosphoros proi. Nah, ada lagi yang namanya Stella Matutina. Kalau saudara buka, Yesus adalah bintang timur, ya. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang, ya. Itu disebut Stella Matutina, bukan Lucifer. Tapi, nah sekarang kita lihat nih ya, 2 Petrus 1 ayat 19. Sekarang di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Nah, saudara lihat nggak itu kata Lucifer di sana? 2 Petrus 1 ayat 19. Yesus pun disebut Lucifer dalam tradisi Katolik, ya. Jadi apakah Lucifer itu adalah sebuah nama dari iblis? Bukan. Yesus pun disebut Lucifer. Saudara, 2 Petrus 1 ayat 19, menantikan bintang timur merekah di hati kita. Emang suruh nungguin iblis kita? Enggak. Ini adalah terjemahan yang salah dari Vulgata. Ya. Jadi kata Lucifer itu bisa dikenakan untuk di dalam bahasa Latin, dalam gereja Katolik itu bisa dikenakan untuk iblis, bisa dikenakan untuk Yesus. Jadi Dauton itu melihatnya yang mana? Nah, pertanyaan waktu dia sebut nama Lucifer. Bahkan di dalam penglihatan dan di dalam pengalaman pribadi pun kita harus sesuai dengan Alkitab. Apabila itulah sebabnya orang Farisi ahli Taurat semua dia ngejar-ngejar Yesus. Semua kejadian dalam Yesus harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua kejadian dalam hidup kita, apabila itu tidak biblikal, saya sudah ngecek, saya sudah ngetes, saya sudah riset, saya sudah tanya ke banyak orang yang mengalami ini. Itu adalah halusinasi. Saudara harus bedakan namanya halusinasi. Mengapa ada halusinasi? Karena sekumpulan syaraf-syaraf kita, neuron-neuron yang merekam jejak dari hidup kita, penglihatan kita tiap hari,
nanti bercampur-campur, nanti ada pohon, nanti bunganya, buahnya bisa kepala manusia. Karena apa? Karena kita melihat manusia, terus kita melihat pohon. Nah, di dalam waktu kita tidur itu bisa bercampur pohon, kepalanya manusia. Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah halusinasi. Saudara harus membedakan halusinasi dan mimpi dengan realita. Nah, kalau saudara melihat penglihatan yang benar-benar awake itu, saudara akan melihat yang biblikal. Itu pasti. Nah, kalau saudara melihat, makanya orang bisa ngimpi Yesus itu, orang-orang Islam pun ngimpi Yesus yang macam-macam yang aneh-aneh. Mengapa tidak pernah ngimpi Muhammad? Karena nggak pernah digambar Muhammad itu. Tidak ada satupun orang Islam ngimpi Muhammad kecuali dia ngibul, ngarang. Mengapa? Karena Muhammad nggak pernah digambar. Mengapa orang Islam tidak pernah ngimpi Allah Islam? Karena nggak pernah digambar, makanya nggak pernah diimpikan. Balik lagi, mimpi adalah neuron-neuron, sekumpulan memori-memori yang dikaitkan oleh saraf-saraf kita, sehingga membangkitkan alam bawah sadar kita di dalam alam mimpi, dan mimpi kita bisa aneh-aneh, bisa campur aduk, ya. Gagak kepalanya orang atau gagak kepalanya kuda misalnya, itu hanya ada di mimpi. Nah tadi ya, seperti si Muhammad bilang mimpi burak, ya, naik bagal kepalanya betina. Iya, orang dia habis nunggangin istri siapa tuh, nunggangin istri sahabatnya itu kan, yang janda sahabatnya itu nunggangin semalam-malaman, pagi-paginya. Dari mana Nabi? Oh, saya dari Isra Mi'raj, dari berkunjung ke surga katanya. Padahal dia baru nunggangin janda sahabatnya, yang rasanya seperti naik ke langit ketujuh. Coba kalau dia nunggangin sahabatnya yang laki-laki, yang lembu, yang bisa terbang, yang ada sayapnya, tapi kepalanya jenggotan, seperti mitologi Bungswil, mitologi Babel. Tapi yang Muhammad sebutkan adalah burak, naik kuda. Yuk kita naik kuda, nunggangi kuda, ya kan, kuda-kudaan dengan kepala wanita, nikmatnya sampai langit ketujuh. Nah itu kan bahasanya kan seperti itu, sama. Coba saudara bahasa, saudara renungkan itu, sama. Itu mimpi, ya, kuda kepalanya wanita, itu mimpi. Nah balik lagi, kalau saudara ngamatin tadi kata Lucifer tadi, si Daud Tony ketemu Lucifer, itu benar nggak? Padahal Yesus juga disebut Lucifer. Kata Lucifer kan tadi dari Vulgata. Kita tahu kata Lucifer dari orang Katolik. Nah sama, Yesus pun disebut Lucifer oleh Paus Francis. Dulu kita teriak-teriak, oh bilang Paus sesat. Enggak, Paus berdasarkan apa yang ditulis dalam Vulgata, nggak sesat. Itu kan sebuah terjemahan bahasa. Kata bintang timur itu memang dikatakan Lucifer. Dalam bahasa Latin itu memang Lucifer, nggak salah juga. Yang salah kita kejang-kejang. Nah, kitanya yang terlalu udah cepat ngomong. Paus Francis salah nggak? Enggak. Dia berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 19 ini mengatakan Yesus adalah Luciferus itu. Jadi nggak salah. Yang aku lapar yang untuk bikin itu ya. Nah, oke. Itu yang saudara harus pahami. Apakah Daud Tony ini benar? Ya itu Yesus disebut Lucifer. Nah, saudara tinggal pikir sendiri. Nah, orang-orang yang katanya saya ini jenderal Lucifer, saya jenderalnya Lucifer. Nah, Lucifer, saudara tahu nggak Yesus disebut Lucifer? Jadi hati-hati ya saudara ya, hati-hati dengan statement-statement orang kelihatan. Jangan mudah dumeh. Soeharto bilang ojo dumeh itu loh, jangan mudah terperangah dengan hal-hal begituan, ya, jangan ya. Saudara, kita hari ini kita belajar, yang saya ajarkan kepada saudara setiap pagi ini adalah ini yang biblikal, ini yang tertulis. Nah, jadi saudara, bahkan orang yang mengklaim melihat Lucifer atau mengaku saya dihasut oleh Lucifer, nah itu begitu ada orang kerasukan terus bilang saya dihasut oleh Lucifer, wah itu nggak usah ditengking, saudara langsung bisikin dia, yuk minggir dulu, yang lain disuruh pergi. Nanti dia sadar sendiri. Percaya nggak? Saya udah berkali-kali nyoba itu. Orang-orang yang ngaku dihasut Lucifer segala macam, saya cuma suruh minggir sebentar, terus dia sadar. Aku mau dari Lucifer. Nah, kenapa? Karena kata Lucifer sendiri nggak biblikal. Setan Lucifer itu nggak biblikal. Ya, namanya bukan Lucifer. Yesus pun disebut Lucifer. Bisa juga dia sedang berhalusinasi, atau dia lagi kepanasan, atau dia mengalami tekanan yang luar biasa, maka dia akan sebut apa saja, ngawur, meracau. Nah itu saudara, jangan rame-rame nenging setannya, berdua atau bertiga. Dan kalau dia laki-laki, jangan perempuan, tapi sesama lelaki yang nengking. Kenapa? Kalau sama perempuan, apalagi kalau ada yang cantik, dia gengsi, udah kadung. Nah, suatu ketika saya pergi ke sebuah sekolah Alkitab, saya mengajar di sana, ya, saya mengajar di sebuah sekolah Alkitab di suatu tempat.
Saya nggak mau sebutkan namanya ya, karena nanti itu sekolah Alkitab yang sangat besar, terbesar di daerah di provinsi tersebut, terkenal lagi, ya. Dan kemudian saya lagi ngajar, ada yang nggak ikut. Nah, waktu nggak ikut ini rupanya dia ngelamun pacar atau apa, atau dia pengen pulang. Nah, tapi nggak punya uang. Terus orang ini terus kerasukan di bawah. Nah, ditenging-tenging sama orang-orang itu, ditenging-tenging, saudara tahu, disiram air, dipukul-pukul, ditabok-tabok, coba hancur nggak itu mukanya, merah sampai mukanya merah semua, ya. Wah, dipukul-pukul, tabok-tabok, dalam nama Yesus. Semua orang tuh jejeritan teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nggak keluar-keluar setannya. Terus saya bilang, kamu minggir semua, tapi nggak mau. Orang-orang itu pengen lihat cara ngusir setan gimana. Aduh, akhirnya karena saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa masukkan itu kerumunan gitu kan. Akhirnya udahlah, oke, kita balik semua ngajar. Kalau saya nggak bisa deketin dia, ya udahlah, biar orang lain yang ngajar, biar orang lain. Nah, terus orang itu pergi. Nah, terus saya bilang, kalau ngusir setan yang begitu, jangan rame-rame begitu, ya. Karena lihat, apalagi dia itu laki-laki, kalian semua di situ banyak perempuan cantik-cantik. Nah, dia laki-laki, dia masih bujang, gengsi, udah tanggung. Coba saya bawa minggir, terus diomongin. Ternyata waktu saya sambil ngajar itu, ya, saya dengar sana, sadar sendiri dia. Sadar sendiri. Saya tanya, gimana, udah itu lagi makan itu. Nah, iya kan, sadar sendiri, kamu tinggal, jangan gitu, itu lagi jadi perhatian. Apalagi kalau dia udah tanggung begitu, kebablasan, karena dia memang lagi stres kan, kebablasan, ya bablasan sekalian, udah kadung malu. Apalagi sampai ditapok-tapok, sampai dikebukin, sampai disiram air segala macam, kasihan itu ya. Padahal waktu saya tahu ini matanya, ini nggak kerasukan, ini nggak kerasukan, dia capek, lelah, dia cari perhatian, kadung. Saya udah tahu. Nah, mengenai kerasukan ini nanti kita akan ini ya, saya sedang mencoba konsultasi dengan Pak Siswanto, seorang psikologi yang biasa ngurusin orang-orang yang demonize ini. Nah, suatu ketika di gereja kami, ya, ada orang yang begitu, dia berdiri, dia cerita, akulah Yesua. Wah, dia datang terus dia ngomong-ngomong, dia nari-nari, maka wah, semua orang jemaat tepuk tangan. Ya, dia maju ke depan, dia ambil mic, akulah Yesua bersabda. Nah, saya waktu itu kan sebagai pengerja gereja ya, saya udah pendeta, waktu saya ingat saya udah pendeta. Terus saya langsung lari ke belakang, saya matikan mixernya, saya suruh sama soundman, matikan semua. Orang pada bingung kan, tapi saya tahu ini udah nggak beres gitu loh. Begitu ada orang ngomong akulah Yesua, itu udah nggak beres ya. Nggak ada orang berkata-kata akulah Yesua, nggak ada ya, saudara, mati. Makanya saudara harus biblikal. Nah, terus kita bawa turun. Orang masih bingung dengan tindakan saya, terus kita bawa turun ke bawah. Terus dia cerita, akulah Yesua begini-begini, tapi terus dia ngomong, akulah Lucifer. Loh, kan tadi ngomong aku Yesua, sekarang akulah Lucifer. Tak tanyain lagi Lucifer. Nah, singkat usut punya usut, ditenging-tenging sama si penatua ini. Saya bilang, Pak, nggak bakal keluar, Pak. Nggak bakal keluar. Jangan. Nah, pertama saya tanyain dulu satu-satu. Terus saya baru ngerti, enggak, ini orang stres aja. Stres, ngelantur dia. Terus kita diamkan. Nah, setelah didiamkan, kita duduk sama-sama, kasih minum, dia sadar. Udah selesai. Ternyata dia dia memang punya background stres. Dia pernah dia pasien di sebuah klinik psikiatrik ya, dia sedang mengalami perawatan ya. Jadi hati-hati, tidak selalu kerasukan, karena stres yang berlebihan, karena dia terlambat menikah atau apa, itu selalu terjadi ya. Udah 40 belum menikah, terus dia kemudian bergabung dalam sebuah tim pendoa syafaat, atau dia mencari jati dirinya, aktualisasi dirinya, dan segala macam. Atau dia baru cerai, atau dia banyak atau baru putus sama pacarnya. Banyak, saudara, apalagi kalau itu laki-laki dikerumunin perempuan, gengsi dia, jangan dikerumunin. Ada nggak yang kerasukan? Benar, ada. Tapi saudara, itu satu dari sekian ratus kejadian. Saudara harus hati-hati. Nah, kerasukan massal di sekolah bagaimana? Oh, itu bukan masa kerasukan, enggak, itu karena efek-efek neuron itu sama seperti holy laughter, satu ketawa semua. Nah, saudara juga harus hati-hati dengan itu, holy laughter segala macam. Saya nggak mengatakan bahwa itu sesat, enggak, tapi saudara harus jeli tadi ya, Pastor Bagus Ade bilang harus jeli, itu benar nggak dari Tuhan. Kita nggak usah anti, tapi kita harus jeli. Masalahnya balik lagi tadi yang tumbang-tumbang. Setelah tumbang-tumbang itu, suatu ketika saya ibadah ya,
Saya baru kita nyembah, kita muji nama Tuhan. Wah, muji nama Tuhan dengan saya belum lagi khotbah, saya lagi baru mimpin dari WL-nya kasih ke saya mau khotbah, terus saya nyembah. Itu tumbang semua, tahu nggak? Itu sudah tumbang semua, mereka rebah semua ketika saya nyembah Tuhan. Hebat kan? Baru nyembah aja tumbang semua. Sampai saya mau khotbah udah nggak, udahlah khotbahnya pendek aja lah. Nah, saudara tahu setelah tumbang-tumbang itu saya tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya orang yang kumpul kebo tetap kumpul kebo, yang tumbang-tumbang itu orang yang brengsek tetap brengsek. Nggak ada perubahan apa-apa. So what gitu loh, setelah kalian holy laughter, setelah kalian tumbang-tumbang, apa yang terjadi? Nah masalahnya hadirat Tuhan itu selalu membuat perubahan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjumpai Paulus, dia mengalami perubahan. Ya, ketika Tuhan Yesus ketemu dengan siapa sih itu si Sakeus, maka Sakeus mengalami perubahan. Setiap orang yang mengalami hadirat Tuhan, dia akan mengalami perubahan atau dia akan makin rusak karena dia menolak, ya kan, kayak Saul, ya kan, ikut kepenuhan, tapi kan dia nggak kudus waktu itu dan dia menolak karena dia memang mau bunuh Daud, tapi dia bukan dibilang kepenuhan itu karena pengaruh para nabi tadi dia ikut-ikut terhipnotis dalam suasana tadi ambience. Makanya saudara apa? Saudara rebahnya kayak Paulus tadi, kayak si Raja Saul itu yang ikut rebah kayak panas sambil telanjang. Nah, kenapa? Karena dia nggak kudus. Ya kan jelas karena dia nggak kudus, dia lagi mau bunuh Daud. Dia masuk dalam gerombolan para nabi, dia kemudian ikut bernubuat, kemudian dia rebah semalam-malaman, telanjang, dibilang telanjang nggak pakai pakaian. Kenapa? Karena nggak kudus dia. Nah, apakah saudara seperti itu ketika tumbang-tumbang itu hanya ambience, hanya ikut-ikutan, hanya hipnotis? Nah, hati-hati saudara dengan hal seperti fenomena-fenomena seperti itu. Juga tadi orang-orang yang ngaku Lucifer, orang-orang yang ngaku ketemu jenderalnya Lucifer, saudara jangan gampang dume. Dia cuman cuap-cuap aja, ya. Pernah ada ya di YouTube tuh ya, sempat viral itu jenderalnya Lucifer bertobat terima Yesus. Saudara hati-hati itu yang gitu-gitu, jangan mudah terpana, jangan mudah terhipnotis dengan hal yang begitu, kesaksian-kesaksian gitu dume. Wah, saudara nggak beda sama orang Islam yang mudah terpesona dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan. Ya, kita harus kritis. Bacalah Alkitabmu baik-baik. Saya tidak menentang, makanya tadi balik, saya tidak menentang yang penglihatan-penglihatan orang roh jahat, malaikat segala macam. Saya nggak menentang. Saya juga nggak menentang Insinyur Niko bisa ngusir COVID. Enggak, saya nggak menentang. Cuman saudara harus hati-hati. Saudara harus jeli. Itulah sebabnya saya selalu balikan kepada teks dan konteks. Ya. Itulah sebabnya saya tolak Trinitas. Karena dari Trinitas itu kompromi terhadap yang tidak tekstual itu, saudara kemudian kompromi sama yang lainnya. Oh, Trinitas aja yang nggak ada di teks aja bisa dikarang-karang. Kayak kemarin Muri Wali kan bisa ngarang-ngarang semua kan, ayatnya sudah saya tunjukkan ayatnya dikarang lagi sama dia. Jadi, ini ayatnya sudah jelas dikarang lagi sama dia. Enggak Pak Paulus salah itu, kamu salah. Salah gimana? Ayatnya sudah bunyinya begitu, bahasa aslinya tak tunjukkan bahasa aslinya semuanya. Masih dikarang lagi sama dia. Nah itu akibat dari ngarang itu nggak beda ya. Jadi orang-orang yang si reform ini mungkin hanya Muri Wali ya, saya nggak tahu dengan Stephen, saya belum pernah ketemu. Tapi dari reform makanya orang-orang karismatik juga apa bedanya? Mereka melakukan hal yang sama, dikarang-karang juga. Hanya bedanya orang reform dengan lebih terhormat ngarang-ngarangnya. Kalau orang karismatik itu benar-benar udah kebablasan ngarang-ngarangnya ya kan, sampai berani menciptakan mitos-mitos baru dari yang ada di Alkitab itu. Ya tadi jenderalnya Lucifer segala macam. Percaya deh, itu orang salah. Percaya deh, saya nggak menghakimi. Itu teks dan konteks. Nggak ada orang-orang yang dari setan itu ngaku saya jenderalnya Lucifer. Terus ada siapa dulu ya bukunya tuh sampai laris banget itu ya. Itu hanya laku di antara orang-orang karismatik yang mudah dumeh. Saudara lihat, ada di zaman gerakan karismatik muncul, ada Peter Farham, satu yang menghasilkan itu yang disebut dengan Bapak Pentakosta dunia. Terus ada yang namanya Seymour, William Seymour, itu Bapak karismatik. Yang Pentakosta itu diikuti oleh orang-orang kulit putih di Amerika. Yang William Seymour diikuti oleh orang kulit hitam. Gerakan Pentakosta lebih terhormat, gerakan karismatik lebih brutal, ya, wah, lebih bebas, lebih mengalir, lebih ekspresif. Nah, gerakan karismatik ini karena dia berasal William Seymour seorang anak budak kulit hitam, maka mudah sekali nyebar ke seluruh Afrika, ke seluruh Amerika dan Afrika. Ya,
Saudara lihat semua aliran gereja di Afrika yang modern hari ini, hampir semua gereja-gereja yang jemaatnya sampai ratusan ribu jutaan adalah gereja karismatik. Ya, tetapi gereja Pentakosta pergi ke orang-orang yang punya kelas yang terhormat, yang anteng, yang lebih tenang, yang lebih ada terstruktur, ya gerakan-gerakan Pentakosta. Tapi gerakan-gerakan karismatik pada akhirnya di abad ke-21 ini meledak. Kenapa? Karena sudah tidak ada perbedaan ras lagi, tidak ada kelas. Maka gerakan karismatik ini kemudian terima. Nah, kalau saudara lihat gerakan karismatik yang di Afrika itu makin ngawur. Ada orang bisa nelpon Tuhan, ada orang yang telepon, halo Tuhan, orang ditelepon sama dia kasih nomornya, halo Tuhan, kacau sekali ini orang bisa nelpon Tuhan. Oh Tuhan, dia bisa naik di atas domba-dombanya, maka jemaatnya disuruh merangkak, terus dia berdiri di atas domba-dombanya itu, di atas jemaatnya itu sesat sekali. Terus ada yang bilang, ayo kamu semua domba-domba, kita harus genapi firman Tuhan, kamu makan rumput supaya kamu, Mazmur 23 itu ya, makan rumput. Nah, terus jemaatnya disuruh pergi ke lapangan, disuruh makan rumput di sana. Itu bener aja di Afrika begitu ya. Nah, itulah gerakan karismatik yang sangat liar, yang sudah non biblikal. Dari satu yang tidak tekstual dan kontekstual, kemudian dia ngarang sampai jauh sekali kemana-mana, dan itulah yang kemudian menjadi kesesatan. Asalnya karena nggak setia dengan yang tertulis, teks dan konteks. Balik lagi, makanya saya bilang teks dan konteks, tapi konteks itu nggak boleh meninggalkan teks. Nah seperti itu kesesatan. Nah, gerakan karismatik itu begitu liar, begitu tidak terkendali. Itulah sebabnya banyak orang karismatik yang akhirnya kemudian meninggalkannya, murtad. Mengapa? Karena memang nggak masuk akal yang diajarkan di dalam gerakan karismatik. Banyak yang nggak masuk akal dan ngawur. Nggak masuk akal bukan cuma nggak masuk akal, ngawur. Ya, kalau memang mujizat Tuhan tidak pernah masuk akal, tetapi nggak ngawur, selalu punya pola. Lihat deh, di dalam Alkitab ya selalu punya pola. Ya, ada polanya, nggak ujuk-ujuk kayak di dalam Al-Quran bisa terbang, bisa kemana. Kalau Harry Potter kenapa bisa terbang? Karena pakai sabuk terbang, ada logikanya. Lah Muhammad kenapa bisa terbang? Karena pakai burak. Nah dia pergi ke Yerusalem. Lah terus pengikutnya naik apa? Muhammadnya naik burak. Kok bisa sholat rakaat, dia bisa mimpin sholat rakaat di Masjidil Aqsa? Nah itu namanya logika sontoloyo, nggak ada. Dan umatnya umat sontoloyo semua, nggak pakai otak. Kenapa mimpin sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa? Yang dipimpin siapa? Mana ada umat Islam di Yerusalem di Masjidil Aqsa saat itu? Pimpin siapa? Jin. Nah itulah umatnya, pengikutnya. Muhammadnya pakai burak, pengikutnya pakai apa? Ada berapa burak? Orang disebutnya cuma satu burak di situ, tunggal disebutnya kan. Nah itu namanya logika sontoloyo, logika ngawur. Beda dengan Harry Potter, dia pergi terbang, naik sapu terbang, diikuti oleh teman-temannya. Loh teman-temannya kok? Iya teman-temannya punya sapu terbang juga. Makanya saya bilang buku Harry Potter lebih masuk akal daripada Al-Quran. Nah, tapi orang karismatik lebih nggak masuk akal lagi, sama saja kayak orang Islam ujuk-ujuk. Nah, mengapa itulah agamawi? Jadi ini yang saya sedang bongkar di dalam kekristenan kita. Nggak boleh kita beriman seperti itu, beriman dengan yang ujuk-ujuk, yang melang-lang buana kemana-mana. Iman kita harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita ya. Nggak boleh meleset dari apa yang tulis di dalam Alkitab kita. Ketika saudara mendapatkan penglihatan tentang roh-roh tadi itu, saya nggak menolak karena saya juga mengalami hal yang sama, saya juga melewati. Cuman ketika saudara bolak-balik ngelihatnya setan terus, saudara harus tanya, kenapa ngelihatnya setan terus ya? Kenapa para nabi dalam perjanjian lama dan para rasul selalu ngelihatnya apa? Malaikat. Lebih banyak lihat 90%, ya 1-2 kali. Sampai Yesus yang lihat roh jahat, ketemu roh jahat, tapi kan bukan roh jahat nampakin diri begitu ya, hanya di Matius 4 aja itu si penggoda datang. Tetapi 90%. Nah masa saudara, saya kan termasuk 10%. Nah masalahnya saudara semua ini termasuk 10% semua, aneh. Yang di Alkitab yang 90% lihat malaikat, yang 10% lihat setan. Itu hanya kejadian 1 kali aja Yesus itu ya. Tapi saudara lihatnya setan terus. Nah ini aneh. Berarti ada yang salah dengan teologimu, atau ya saudara hati-hati dengan orang yang bolak-balik lihat setan. Ya.